Episode 38. Konstelasi Andromeda. Itu benar-benar berbeda. Dantian dan meridian di tubuhnya telah berubah tak bisa dikenali, menyebabkan Tang Tian tercengang. Dia memikirkannya, lalu memikirkan kapan dia akan meledak, dan agak mengingatnya. Dia mengambil napas, dan melemparkan tinju. Jejak kekuatan sejati dalam dantiannya yang berhibernasi tiba-tiba menghilang, dan pada saat yang sama, itu muncul di garis meridian dari tangan Tang Tian. Bang! Suara yang sangat keras dan jelas tiba-tiba meledak di depan kepalan tangan Tang Tian. Tang Tian bisa dengan jelas merasakan aura tinju energi spiral dan menembus udara seperti peluru artileri. Biarkan aku mengujinya. Ling Su yang sudah lama ingin mencoba menusukkan tombaknya ke arah Tang Tian. Tang Tian menghadapi langit yang penuh tombak, tiba-tiba melemparkan tinjunya dan bertabrakan tepat dengan ujung tombak. Energi tajam berputar kecepatan tinggi secara akurat mengenai ujung tombak, menyebabkan langit tombak menghilang. Ling Su hanya merasa saat dia menghadap mulut macan, tombak perak hampir terbang keluar. Jantungnya bergetar, kekuatan besar. Meskipun dia tidak cukup siap, tetapi orang biasa itu mungkin sudah mengandung kekuatan sebanyak itu, menyebabkan Ling Su terkejut. Tang Tian tampak berpikir. Tanpa berpikir, dia melangkah keluar dan meninju lagi. Ling Su sangat ingin menang, dia menenangkan dirinya sendiri. Membuat segala sesuatunya sederhana untuk dirinya sendiri, dia mendorong keluar. Ujung kepalan dan tombak berbenturan lagi. Papa, Ling Su mundur 3 langkah, sementara tubuh Tang Tian hanya bergoyang. Kekuatan sejati Ling Su telah mengalir ke meridiannya, tetapi meridiannya terlalu lebar, dan tidak menyebabkan banyak bahaya baginya. Benang kekuatan sejati dalam tubuhnya seperti sekawanan ikan, dengan cepat menyerang kekuatan sejati asing, menghancurkannya dalam sekejap mata. Serangannya sekali lagi digagalkan, menyebabkan dia menjadi marah. Mulutnya mengeluarkan suara, dan Tang Tian tiba-tiba menghadap tombak laut menunjuk. Teriakan tajam dan intens mendesis ke depan seperti burung hantu, pikiran iblis yang tajam menusuk. Fokus Tang Tian bergoyang, tetapi sangat cepat pulih. 5 jari-jarinya membentuk cakar, aura cahaya api Skite Ghost Claws bermunculan. Tak terhitung banyaknya ledakan sonik yang dicampur dengan benturan serangan memenuhi langit, kedua belah pihak hampir tidak bisa dilihat. Kekuatan sejati yang tak terbatas memungkinkan Tang Tian untuk dapat menggunakan Fire Skite Ghost Claw bahkan lebih bebas, dan bahkan bunga api yang mekar di ujung jarinya semua bebas dikendalikan olehnya. Berkedip-kedip seperti kilat, ding-ding-ding, masing-masing cakar menghantam ujung tombak dengan akurat. Keduanya menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Tang Tian sangat bersemangat, dia bisa merasakan benang kekuatan sejati di tubuhnya sangat patuh dan dapat dengan bebas menggunakan benang kekuatan sejati sesuka hati. Pikirannya tiba-tiba diaduk, mungkin dia bisa berubah lebih jauh. Ling Su yang mabuk keracunan adrenalin, saling berhadapan adalah gaya bertarung favoritnya. Dia tidak pernah kalah dalam hal kecepatan sebelumnya. Tepat pada saat itu, api Skite Ghost Claw Tang Tian tiba-tiba mengalami transformasi baru. Kadang-kadang ringan kadang-kadang berat, kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat, ketidakpastian menyebabkan Ling Su berantakan karena dia tidak bisa bertahan dengan baik. Mata Tang Tian menyala dengan gembira. Gelombang kekuatan sejati dalam tubuhnya menyebabkan dia merasa bahwa dia dipenuhi dengan energi. Yang bahkan lebih tidak bisa dipahami adalah, setiap lapisan kolam dantian telah menjadi sangat aktif, dia bisa dengan jelas merasakan perbedaan antara aliran kekuatan sejati pada setiap lapisan. Tiba-tiba dia punya ide yang kurang ajar, membuatnya menjadi lebih bersemangat. 5 Thread True Power dikembalikan ke kolam dantian. Turun level demi level, mereka mencapai level terendah dantian pool, setelah itu, 5 utas kekuatan sejati melonjak lapisan demi lapisan, di setiap lapisan, kecepatan mereka meningkat secara eksponensial, dan ketika mereka mencapai kolam dantian tingkat tertinggi, kecepatannya sangat cepat sehingga Tang Tian kesulitan mengendalikannya. Jika bukan karena dia begitu bersemangat, dan kendalinya sangat meningkat, dia akan kehilangan kendali atas 5 utas kekuatan sejati. Sangat cepat. Tang Tian tidak punya waktu untuk menyesal, bahu kanannya tersentak, 5 True Power Threads berpisah dan melesat melalui 5 ujung jarinya. Sangat cepat. Tang Tian hanya punya waktu untuk mengangkat telapak tangannya. Bang! Suara menindas keluar, diikuti oleh 5 percikan yang keluar dari jari Tang Tian. Ling Su ketakutan, teknik aneh macam apa itu? Dia tidak berani mengendur, gaya tombak panjang di tangannya tiba-tiba berubah, dari ofensif menjadi defensif, spears yang rapat menghalangi bagian depannya. Percikan api secepat kilat, dan muncul di depannya dalam sekejap mata. Pa! Kelima serangan yang jelas terdengar sebagai satu, murid-murid Ling Su berkontraksi, tubuhnya bergetar hebat seperti saringan, batu-batu di bawah kakinya semuanya berubah menjadi debu. 5 percikan lurus yang meletus, sebenarnya berputar dengan kecepatan tinggi di dalam, energi yang terakumulasi menerobos pertahanan Ling Su. Tang Tian juga terkejut dengan serangannya sendiri yang dia pikirkan, tetapi setelah itu, dia menjadi lebih bersemangat, seolah-olah dia menemukan mainan baru. Apakah ada gaya lain untuk dicoba? Pasti ada. Kalau begitu mari kita uji. Ling Su yang menyedihkan menjadi subjek uji Tang Tian, lapisan demi lapisan teknik aneh membuat Ling Su sangat lelah. Kren berdiri di samping menonton dengan penuh minat dan kesenangan, dan sesekali mengeluarkan peringatan dan desahan. Su kecil, hati-hati dengan sisi kiri kamu. Sisi kananmu memiliki celah. Ini adalah langkah yang indah. Ling Su yang semula dalam kekacauan,
kesal dengan peringatan keren, dan melompat keluar dari ring, menatap keren, giliranmu. Keren yang sedang menonton di samping sudah lama bersemangat untuk berpartisipasi, dan tidak menolak mendengarnya, oke. Ling Su kemudian santai dan terengah-engah. Tiba-tiba dia membeku, tunggu sebentar, mengapa aku terengah-engah? Ling Su membuka matanya lebar-lebar, rasa tidak percaya tertulis di wajahnya. Dia hanya berjuang begitu lama, tetapi mengapa tubuhku merasa sangat lelah sehingga aku harus megap-megap? Dia menoleh dan menatap Tang Tian yang berteriak, hatinya bergetar. Terlepas dari siapa yang akan melawannya, Tang Tian masih senang. Perubahan dari dantian dan meridian di tubuhnya, membuatnya merasa seolah-olah ia telah menemukan langit baru yang luas, dan melayang-layang di sekitarnya, menemukan hal-hal baru. Tang Tian yang sangat bersemangat, 6 inderanya sangat tajam. Cara misterius menggunakan energi spiral semuanya perlahan-lahan terungkap olehnya. Jika dia menginginkan kehancuran, maka kecepatan serangan benang kekuatan sejati dan kecepatan rotasi harus cepat. Tapi itu tidak bisa terlalu cepat, kalau tidak itu akan menembak lagi seperti sebelumnya. Ada hasil lain karena pusaran, dan itu adalah kemampuan menyerap. Jika dia ingin mencapai hasil seperti itu, dia harus menggunakan lebih dari 20 utas kekuatan sejati, dan kecepatan rotasi tidak bisa terlalu cepat. Jenis teknik bela diri yang mirip dengan succeeding loop teknik yang membuatnya melepaskan serangan berturut-turut dan terus-menerus, yang membuat Tang Tian semakin bersemangat. Untuk ahli pertempuran jarak dekat, menjadi berturut-turut dan terus-menerus adalah jenis teknik yang berguna, karena selalu bisa mengurangi jarak antara lawan dan dia. Bagi ahli pertempuran jarak dekat, memperpendek jarak berarti kemenangan. Tang Tian, yang menikmati kegembiraannya, pikirannya lebih aktif dari biasanya. Dia memikirkan rekaman yang dibeli oleh Bell, ahli tempur jarak dekat yang bisa meminjam dan menggunakan serangan lawan. Dia memutuskan untuk mengujinya. Tekanan pada kren meningkat, tinju Tang Tian seperti 2 latihan, dan 10 jari seperti bor kecil. Dia terbiasa dengan serangan berturut-turut Tang Tian, dalam sekejap mata, ia melepaskan aura pedangnya, dan seolah-olah mereka dihantam oleh nampan berputar kecepatan tinggi, mereka terbang kemana-mana, dia menyaksikan dengan kaget, ketika beberapa aura pedang sedang memantul ke arah dirinya sendiri, menyebabkan dia menjadi bingung. Itu adalah kesempatan yang bagus, tentu saja Ling Su tidak akan membiarkannya pergi. Sisi kiri, sisi kiri, sisi kanan, sisi kanan. Hati-hati dengan kakimu, gerakan itu menakutkan. Anak muda yang sesat dan metode jahatnya, Little Kren, itu sangat mengasyikkan. Kren melompat keluar dari ring dengan terengah-engah, dan segera duduk untuk pulih. Tang Tian yang ingin melanjutkan memandang Ling Su. Ling Su terbatuk ringan, mari kita berhenti di sini, kita memiliki masalah yang lebih mendesak. Tanpa menunggu Tang Tian berdebat, dia juga duduk untuk pulih. Hei, kalian! Tang Tian berteriak dengan sedih, tetapi setelah melihat bahwa mereka berdua tidak berencana untuk bergerak, dia tidak punya pilihan selain berhenti. Pikirannya adalah tentang energi yang berputar. Perubahan energi spiral membuatnya memabukkan. Misalnya, taktik penempelan dan taktik penembakan, menghasilkan 2 jenis hasil yang berbeda, tetapi perbedaan pada true power sangat kecil. Salah satunya adalah perbedaan kecepatan putaran, yang lainnya adalah jumlah thread true power. Hasil pengeboran, sebut saja, pengeboran, taktik. Drill, sticky, shoot, 3 jenis hasil yang berbeda, memungkinkannya untuk memiliki banyak jenis serangan yang berbeda. Kekuatan Fire Skite Ghost Claw juga meningkat pesat. Tetapi untuk 5 jari yang menembakkan teknik lampu api, penggunaannya tidak terlalu baik. Meskipun kecepatan dan lintasan proyektil sangat cepat, tetapi kekuatannya lebih lemah. Tiba-tiba, Tang Tian memikirkan, Demon King Blazing Firefly, 2 teknik ini agak mirip, bagaimana jika aku menggabungkannya? Berpikir tentang itu, Tang Tian mulai mengujinya. Bang bang bang. Resimen ringan setelah tembakan lain dari jari-jari Tang Tian, setelah mendarat di tanah, mereka semua meledak lubang besar demi lubang. Mereka berdua yang berpura-pura pemulihan mengalami keringat dingin di dahi mereka. Mereka berdua memiliki pikiran yang sama, beruntung kami tidak melanjutkan bersamanya, dia sebenarnya masih memiliki teknik aneh yang baru. Anak muda yang sesat itu benar-benar cabul. Setelah menghancurkan tempat itu selama setengah hari, Tang Tian akhirnya memiliki terobosan. Ujung jarinya memiliki percikan yang muncul, saat ia dengan santai jatuh ke tanah, suara, zizi, akan dihasilkan saat tumbukan. Dalam sekejap mata, lubang yang dalam akan membosankan di tanah. Bang! Percikan ukuran kuku mengebor ke tanah dan tiba-tiba akan meledak. Kekuatan ledakan itu bahkan lebih hebat daripada semua pendahulunya, tanah bergetar, menyebabkan batu jatuh dari langit-langit lorong. 2 orang yang berpura-pura kesembuhan itu seperti kucing yang ekornya diinjak, tiba-tiba melompat pada saat yang sama. Idiot, trash, apakah kamu ingin mengubur kami hidup-hidup? Ling Su memarahi. Tolong, larang dirimu melakukan tindakan berbahaya seperti itu. Derek mencaci. Tang Tian juga kaget dengan ledakan itu, dia mengangkat kepalanya dengan kaget, dan menatap 2 lainnya. Keberhasilan. Apa yang harus aku sebut? Mengebor mouse. Tidak, itu tidak baik, Raja Pengeboran Iblis Raja. Kita sebut saja Raja Iblis Firefly. Pikiran terakhir itu membuatnya puas. Tiba-tiba, tubuhnya kehilangan energi dan jatuh. Ling Su dan Kren terkejut, dan keduanya bergegas ke Tang Tian pada saat yang sama. Bahkan sebelum mereka berdua mencapai dia, suara dengkuran Tang Tian bisa terdengar.
Dia tertidur. Setelah secara berturut-turut bertarung melawan mereka berdua, tubuhnya telah kehabisan energi yang cukup banyak, tetapi karena kegembiraannya, dia tidak merasakan apa-apa. Saat dia keluar dari kegembiraannya, kelelahan memancar seperti gelombang pasang, dan menariknya ke tidur nyenyak. Kedua wajah mereka berubah sangat. Bajingan ini. Dua kaki menendang wajah Tang Tian di kedua sisi pada saat bersamaan. Serius, kamu brengsek terbesar dari semua bajingan. Aku akan menginjak kamu, menginjak kamu, menginjak kamu. Ling Su marah. Itu benar, kamu benar-benar tidak bertanggung jawab, dan kamu pasti harus dihukum. Wajah Kren juga marah, dan dengan keras mundur. Bagaimana kekuatan sejatinya berada di tingkat ketujuh? Ling Su bergumam sambil melangkah. Dia pasti salah menghitung jumlah kolam dantian. Wajah Kren tenang, tetapi kakinya tidak mengurangi kekuatannya. Itu benar, perhitungannya sangat buruk, dia pasti tidak menggunakan jari-jarinya untuk menghitung. Itu benar, dia tidak memiliki jari pada saat itu karena tekniknya, Ling Su mempertimbangkan dengan serius. Petik 2. Kren tidak tahu harus berkata apa. Setelah melampiaskan kemarahan mereka, mereka berdua puas. Mereka saling memandang dengan saling pengertian, tanpa ragu-ragu mereka berbalik pada saat yang sama dan berjalan ke arah mereka sendiri, sekali lagi duduk untuk pulih. Pitiful Tang Tian, wajahnya penuh dengan syuprin. Dia tidak merasakan apa-apa, tidur nyenyak. Tang Tian mendukung wajahnya yang bengkak penuh dengan syuprin dengan tangannya, dengan wajah yang penuh kejutan, itu adalah pemandangan yang sangat lucu. Di sisinya, ekspresi Ling Su dan Kren membeku, wajah mereka penuh kehati-hatian. Siapa yang melakukan ini? Ling Su tidak bisa tidak bertanya, tatapannya menyapu semua bangkai binatang roh mati, dan hanya merasakan udara dingin. Di depan mereka, jumlah mayat tidak ada habisnya. Kren menyentuh darah kering di lantai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, mereka telah mati selama sekitar 2 minggu. 2 minggu. Tang Tian mengangkat jari-jarinya, dan menghitung dengan tenang untuk sementara waktu, lalu berkata dengan terkejut, "Hei, itu tentang waktu kita pergi meditasi, tidak heran kita tidak merasakan apa-apa. Jika aku bangun, aku akan menangkapnya." Petik 2. Dengan hanya kamu. Ling Su memandangnya dengan sinis, melihat kepala babi Tang Tian, dia merasa sangat nyaman. Terutama ketika Tang Tian tidak memperhatikan sesuatu, Ling Su hampir kehilangan dirinya dan tertawa beberapa kali. Berbicara tentang itu, dia harus mengagumi Kren, orang yang begitu suram, tanpa mengubah wajahnya, bertingkah tidak peduli, aku harus berhati-hati darinya, dia terlihat bermartabat, tetapi perutnya penuh dengan air kotor, mungkin bahkan hatinya adalah hitam. Ling Su diam-diam berpikir sambil melihat dua lainnya. Betul, untuk melewati pemuda yang seperti dewa ini, itu benar-benar angan-angan. Tang Tian melihat ke atas, wajahnya penuh dengan harga diri. Ling Su tidak bisa menahan diri lagi, berlari ke samping sambil menahan perutnya dan tertawa. Kren terbatuk ringan, mengalihkan perhatian Tang Tian dengan diam-diam, "Hei, kalian semua telah melewatkan intinya, yang lebih penting, siapa orang itu? Kapan dia masuk? Apa motifnya?" Petik 2. Seperti yang diharapkan dari orang yang tidak takut pada lawan yang seperti dewa tetapi takut pada sekutu seperti babi, aku perlu mempertimbangkan kembali dengan benar lain kali jika aku ingin melakukan hal-hal buruk bersama dengan Ling Su. Satu-satunya hal yang dianggap beruntung adalah bahwa pemuda yang seperti dewa dan Ling Su kira-kira pada tingkat yang sama. Batuk, itu salah, saat ini, perhatian aku harus pada ahli misterius ini, dan tidak dipengaruhi oleh dua orang tolol. Kren kemudian mulai berpikir dengan benar, tetapi pikirannya terputus oleh teriakan Tang Tian. Wah, begitu banyak inti roh. Ada satu di sini juga. Mereka semua adalah inti roh tingkat 8, mereka sangat berharga. Petik 2. Deandrer, itu lebih seperti Tang Tian yang kita semua tahu. Inti roh. Kren kaget, dan mulai mempertimbangkan. Orang itu tidak mengambil inti roh apapun, yang berarti dia tidak peduli dengan uang. Dia tidak melukai kita, artinya dia tidak memiliki permusuhan dengan kita. Pikirannya sangat cermat, menilai dari cara jenazah itu jatuh, dia bisa mengatakan bahwa orang itu juga masuk dari Lupus Constellation. Binatang roh bintang 8 tingkat relatif intelektual, setelah bertemu musuh yang jauh lebih kuat, mereka pasti akan tersebar dan mundur. Memindai saluran air tanpa akhir, tidak ada satupun binatang hidup yang bisa dilihat. Menyaksikan pemandangan itu, hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kekuatan orang itu terlalu kuat, membunuh binatang roh bintang tingkat ke-8 atau ke-9 sama dengan meniup debu. Kemungkinan kedua, karakter orang itu kejam dan ganas, begitu dia mulai membunuh, dia harus membersihkan semuanya. Ekspresi Kren membeku, terlepas dari kemungkinan itu, keduanya menakutkan. Membunuh binatang roh tingkat bintang ke-8 atau ke-9 seolah-olah dia sedang memotong rumput, itu terlalu kuat, dan mereka bertiga digabungkan tidak akan bisa menyamai dia, dan jika dia kejam dan kejam, orang gila seperti itu, tidak ada yang mau memprovokasi dia. Tetapi hal baiknya adalah bahwa dia tidak memiliki permusuhan terhadap mereka, jika tidak mereka akan lama mati. Pikiran Kren menjadi tenang. Tiba-tiba, Tang Tian berbicara dengan sangat serius, "Tidak, kita tidak bisa menyia-nyiakannya." Dua lainnya menatapnya pada saat yang sama, tidak tahu apa yang dia maksud. Spirit nuklei dapat dijual dengan banyak uang, tubuh binatang roh bintang semua harta, dan ada begitu banyak mayat, aku bertanya-tanya berapa banyak uang yang bisa didapatkan oleh Yi. Tang Tian berkata.
Kren sedikit malu, lalu apa yang kita lakukan? Tang Tian membuat tindakan yang menyerupai meraup segala sesuatu ke pelukannya, kami mengambil semuanya. Ambil semuanya. Kren menatap tubuh yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar melalui seluruh bagian, keringat turun dari dahinya, ada begitu banyak, bagaimana kita mengambil semuanya? Aku punya banyak lemari akuarius perak. Tang Tian mengeluarkan banyak lemari akuarius perak dari dadanya. Mereka semua adalah rampasan perangnya, dan itu benar-benar luar biasa. Dia mengambil semuanya, membentuk sebuah bukit kecil. Kren dan Ling Su tidak bisa menahan tawa. 10 hari kemudian. Ketika mereka berjalan keluar dari jalur air, wajah mereka pucat, tampak di ambang kehancuran. Masing-masing dari mereka membawa banyak lemari akuarius perak, semuanya bersinar perak, itu sangat mempesona. Lemari perak akuarius dapat menampung banyak hal, dan dapat meringankan sejumlah besar berat, tetapi tidak berarti terlalu berat. Semua lemari akuarius perak penuh, menambahkan semuanya, itu masih sangat berat. Ling Su dan Kren hampir pingsan karena kelelahan, keduanya tidak memiliki kekuatan tubuh lagi. Kren dilatih dalam teknik pedang kelas tinggi, dan belum pernah melakukan pekerjaan manual sebelumnya. Teknik tombak Ling Su menakutkan, tapi dia mengandalkan kekuatan jari-jarinya. Setiap kabinet akuarius perak memiliki lebih dari 100 mayat binatang roh bintang. Semua lemari akuarius perak yang dimiliki Tang Tian memiliki kualitas terbaik, dan dengan itu, bobotnya 1/10 dari aslinya. Setiap kabinet akuarius perak memiliki bobot sekitar 10 plus binatang roh bintang, Kren membawa 11 lemari akuarius perak sementara Ling Su membawa 13. Bagi mereka untuk membawa 100 plus mayat bintang roh selama lebih dari 10 hari, bagaimana mungkin mereka tidak kehabisan tenaga? Tetapi mereka berdua terlalu malu untuk mengatakan bahwa mereka lelah atau mengatakan itu pahit, karena Tang Tian sendiri membawa 32 lemari akuarius perak, lebih dari keduanya digabungkan. Mereka berdua sangat sombong, jadi bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan? Mereka hanya bisa menggigit lidah mereka, dan menderita caci maki. Tang Tian merayap seperti kura-kura, dan mengatakan jika Ah Mo Li ada di sekitar itu yang lebih baik, dia bisa membawa semuanya sendiri. Seorang prajurit bisa terbunuh tetapi tidak malu. Mereka berdua mengeluarkan semua kekuatan mereka dan bertahan sampai akhir. Ketika mereka berdua melihat cahaya datang di depan pintu masuk, mereka sangat gembira. Season Field Waterway telah disegel selama lebih dari 100 tahun, dan pengembangbiakan masal makhluk-makhluk roh bintang telah dikumpulkan oleh mereka, tidak ada yang hilang. Setelah meninggalkan pintu masuk, Ling Su dan Kren tidak bisa lagi mentolerirnya. Mereka melempar semua lemari akuarius perak di tanah dan jatuh juga, dengan cepat memasuki alam mimpi. Bahkan Kren yang selalu memperhatikan sikapnya sendiri, tidak bisa peduli tentang keanggunan dan apa yang tidak. Tang Tian juga sangat lelah, 32 lemari akuarius perak seperti 300 mayat roh bintang, menumpuk di atas gunung daging. Bahkan untuk kekuatannya yang berbakat secara alami, itu telah mengambil korban. Tapi dia tidak tidur. Itu adalah daerah asing dan mereka membutuhkan seseorang untuk berjaga-jaga. Dia duduk bersila dan perlahan mengaktifkan kekuatan sejatinya. Setelah 2 jam, dia membuka matanya, menunjukkan sukacita di dalamnya. 10 hari kerja manual bukan untuk apa-apa, dagingnya semakin marah. Void Dark Flames dan Ice Blue Heart yang dingin dan panas, dibantu dalam temper menyebabkan otot-ototnya menjadi lebih kuat, seperti tali baja yang tangguh dan tahan lama. Kekuatannya sedikit meningkat. Dia tidak berpikir bahwa Void Dark Flames dan Ice Blue Heart akan memiliki penggunaan seperti itu. Tang Tian senang, tubuh tirani adalah senjata terbaik. Para ahli Onyx Soul membuat tubuh mereka marah maksimal, di mana bahkan pedang dan pedang tidak bisa melukai mereka. Mereka tidak membutuhkan teknik tubuh yang ringan dan sudah sangat cepat, dan itu karena kekuatan ledakan yang mengerikan dari daging dan otot mereka. Tang Tian tidak memiliki harapan untuk memiliki tubuh tirani seperti itu, tetapi tubuh yang kuat, untuk ahli tempur jarak dekat, sangat bermanfaat. Langit menjadi gelap, melihat dua lainnya tidur terbelah, perasaan hangat muncul di mata Tang Tian. Dimanapun dia berada, semua orang ada di sana bersamanya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Paman Bing dan yang lainnya. Topik utama kelas ini adalah berbicara tentang bagaimana perkembangan teknik bela diri mempengaruhi medan perang. Pertama, aku perlu menyatakan bahwa aku lebih mahir dalam perang dan pertempuran kuno-kuno, jadi aku tidak terlalu berpengetahuan dalam studi dan penelitian tentang gaya bertarung era saat ini. Jika ada kesalahan, silakan koreksi aku. Jadi mari kita lihat, pada tahap apa perkembangan teknik bela diri memengaruhi spesialisasi setiap fase teknik bela diri, dan pengaruh apa yang dapat mereka hasilkan dalam hal perang. Petik 2. Di atas panggung, Tang Chou mengatur kelas secara metodis, dan para siswa di bawah ini akan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tidak merasa sedikit pun jijik karena guru mereka adalah pemimpin militer roh. Setelah beberapa kelas, mereka sangat menghormati guru pemimpin roh militer yang sabar. Bing ada di luar, diam-diam menonton, hatinya terasa emosional. Tang Chou dan Feng Chou sangat berbeda, tetapi ada satu sifat yang terlihat bahwa keduanya menunjukkan membuktikan bahwa mereka berasal dari asal yang sama, dan itu adalah keseriusan mereka. Kelas tidak diatur oleh Bing, tetapi oleh Tang Chou, dan alasannya valid. Perdamaian dalam generasi saat ini telah berlangsung terlalu lama, dan para siswa mungkin memiliki kekuatan yang sesuai, tetapi pemahaman mereka dalam hal medan perang kosong. Bagi pasukan, itu sangat menakutkan. Bing setuju dengan saran Tang Chou, dan memutuskan itu akan menjadi bentuk embrionik dari sebuah lembaga umum militer kecil.
Jika itu di masa lalu, gagasan peringkat perwira mengambil peran seorang guru tidak terpikirkan. Tapi Bing merasa bahwa Tang Chou baik-baik saja, kepribadian Tang Chou sabar dan tidak lambat, tetapi melakukan demi kepentingan murid-muridnya, serius, dan jauh lebih pintar daripada Tang Yi. Sangat cepat, kelas selesai, semua siswa meninggalkan kelas. Mereka masih memiliki banyak mata pelajaran pelatihan. Setelah melihat Bing, Tang Chou langsung menyapa, "Tuan." Bing mengalihkan pandangannya dari para siswa yang penuh dengan vitalitas, dan membalas salam, "Bagaimana hasilnya?" "Saat ini, terlihat bagus. Tetapi untuk benar-benar menguji hasilnya, kita perlu mengujinya melalui pertempuran yang tepat." Tang Chou sangat bijaksana. Bing terdiam sesaat, lalu menjawab, "Mereka bukan tentara inti, kamu tidak perlu melakukan begitu banyak." Tang Chou terdiam beberapa saat juga, lalu menjawab, "Bawahanmu tahu. Posisi masa depan mereka, adalah sesuatu yang akan dipikirkan oleh guru. Yang perlu dipertimbangkan bawahan ini adalah apakah aku melakukan pekerjaan dengan baik." Petik 2. Bing menganggukkan kepalanya, lalu mengganti topik pembicaraan, "Menurutmu berapa lama pasukan ini membutuhkan?" "Sekitar setengah tahun bagi mereka untuk sepenuhnya menyelesaikan bentuk pertarungan mendasar." Tang Chou memperkirakan secara konservatif. Kali ini Bing berpikir lebih lama, tetapi dia tidak menolak, tetapi melemparkan pertanyaan, "Jika kamu harus memilih target untuk keluarga Mo, konstelasi apa yang akan kamu pilih?" Tang Chou menjawab, "Rasi bintang Fornax." "Konstelasi Fornax." Bing terkejut. "Ya Tuan." Aura cahaya mengejutkan muncul di mata Tang Chou, ada dasar yang kuat untuk menempa di sana, dan dengan begitu banyak potongan roh bela diri, sangat cocok untuk senjata roh mekanik kami. Jika kita dapat menempati tempat di sana, kita dapat dengan cepat berkembang. Dan, kekuatan lokal mereka tidak terlalu kuat. Petik 2. Tatapan di mata Bing berkedip, dan dia berkata, "Pergi dan buat rencana." "Iya," Tang Chou dengan hormat menjawab. "Selama kita terus maju, pasti akan ada orang." "Diamlah idiot. Kami telah berjalan selama lebih dari 7 jam, dan bahkan sehelai rambut manusia tidak dapat ditemukan." Petik 2. "Apa itu rambut manusia? Apakah itu rambut kepala?" Petik 2. "Kamu membunuhku." Kren memandang tanpa daya ketika mereka berdua terus bertengkar. Menyeka keringatnya, dia melirik Ling Su dengan simpati. Orang lain adalah binatang buas, dengan mudah membawa 32 botol lemari akuarius perak, dan masih dapat memiliki banyak energi untuk bertengkar. Tapi kamu begitu lelah seperti anjing, dan bahkan menghabiskan energi berharga kamu memarahi. Untuk apa? Tapi sepertinya aku sendiri tidak ada yang lebih baik. Tidak hanya tubuhku hancur, tetapi pikiranku juga terus-menerus dirusak oleh kalian berdua. Hidup ini sangat sulit, hati Kren menangis. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Cepat, cepat. Petik 2. Tang Tian berteriak dengan gembira, menyebabkan Kren yang merasa sedih hatinya mengangkat kepalanya, menjadi terkejut. Ling Su yang ada di samping tertawa seperti orang gila, hahaha. "Kami diselamatkan." Petik 2. Di kejauhan, sebuah kota muncul di depan mereka. Kota ini tampaknya telah diledakkan. Tang Tian menunjuk ke bagian hitam kota, "Lihat di sana." Sangat disesalkan. Kren berbicara tanpa bermaksud, lalu segera berkata, "Ayo cepat dan masuk kota." Ling Su menganggukkan kepalanya terus-menerus seperti seekor ayam yang makan dari tanah. Tang Tian bertanya dengan bingung, "Apakah kalian tidak penasaran? Kenapa mereka seperti itu?" Petik 2. Tidak ingin tahu. Kren dengan dingin menjawab, menyeka keringatnya, langkah kakinya menjadi lebih berat. "Mengapa? Lubang yang sangat besar, pastilah merupakan ledakan besar, untuk menjadi seperti itu benar-benar mengejutkan." Tang Tian berkata dengan ekspresi kaget. Kren bertindak seolah dia tidak mendengarkan, dia ingin menghemat energinya. Ling Su berhasil bereaksi, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. "Adakah yang menarik dalam hidupmu? Tidak penasaran atau tertarik pada dunia ini? Aku mengerti, tidak heran kalian tidak bisa menjadi pemuda seperti dewa, kalian tidak penasaran sama sekali tentang dunia." Tang Tian terus mengoceh terus-menerus. Kren. Ling Su. Petik 2. Setelah melangkah ke gerbang kota, Kren dan Ling Su tampak memiliki air mata mengalir di pipi mereka. Kren menghentikan orang yang lewat dan bertanya dengan sopan, "Maaf, di mana perdagangan terbesar di sini?" "Perdagangan terbesar?" Pejalan kaki menjawab tanpa ragu-ragu, "Itu jelas aliansi perdagangan peri. Cukup ikuti jalan ini dan berjalan, sampai kamu mencapai ujung lalu belok kiri. Toko pertama adalah yang." "Terima kasih." Kren segera berterima kasih padanya. "Aku lapar, mari kita makan dulu." Tang Tian berkata sambil mengeluarkan air liur. Tidak. Kren dan Ling Su yang ingin menyingkirkan mayat-mayat balas pada saat yang sama, tekad mereka sekuat baja. Ketika mereka bertiga mencapai Fiery Commerce Alliance, mereka menyadari bahwa pintu masuknya sangat penuh. Ada suara perkelahian yang kuat di dalam, bang bang bang, di saat berikutnya, beberapa orang terlempar keluar dari toko, wajah mereka berlumuran darah. Ekspresi Su Fan pucat, satu telapak tangan lawan mendarat di dadanya, kehidupan di dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Tetapi rasa sakit dan kebencian di hatinya sangat kuat, dia menunjuk ke lawan, suaranya bergetar. "Kakak ketiga Gui, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu juga akan menjadi anjing peliharaan dari grup marsial terhormat." Grup marsial yang terhormat, wajah semua orang segera berubah, semuanya mengekspresikan kemarahan. Tetapi tampilan kekuatan Gui Xiang menyebabkan semua orang tidak berani berbicara.
Gui Xiang menjawab tanpa ekspresi, kakak Su kedua, tidak bisakah kamu melihat situasinya seperti sekarang? Andromeda Constellation cepat mati, Angelina sudah gila dan ingin menarik seluruh rasi bintang bersamanya. Aku memberi kamu satu kesempatan, jika kamu setia kepada guru. Omong kosong. Hati Su Fan sakit, dan dia berkata sambil gemetaran, kakak ketiga Gui, Tuan Tua memperlakukan kamu dengan sangat baik. Ketika kamu ingin pergi ke konstelasi Draco, Tuan Tua tidak menghentikan kamu, dan bahkan membayar biaya perjalanan kamu. Dia saat ini sudah tua dan lemah, dan kamu benar-benar membawa musuh ke sini, aku benar-benar buta. Petik 2. Mata Gui Xiang memancarkan sedikit rasa malu, tetapi ekspresinya segera menjadi suram dan menjawab dengan acuh tak acuh, jika Tuan Tua ada di sini, mengapa dia membiarkan kalian mengikuti seorang gadis muda buta yang tidak mengenali perbedaan antara langit dan bumi, saudara kedua Su, kamu benar-benar buta. Memiliki mereka tidak berguna, aku mungkin juga membantu kamu mengeluarkannya. Petik 2. Dengan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dua jari melintas secepat kilat, mengarah ke mata Su Fan. Kekuatan sejati Su Fan dalam kekacauan, dia sekarat, dan tidak memiliki kekuatan untuk bertahan. Ding! Suara logam terhadap logam terdengar, Su Fan tersentak, segera membuka matanya, gambar pedang telah melintas melewati matanya. Gui Xiang tidak berharap seseorang akan tiba-tiba keluar, meminjam momentum, dia membalik di udara dan kembali ke posisi semula. Kamu siapa? Hati Gui Xiang bergetar, pedang lawan sangat gesit, orang itu berpengalaman. Ahli. Su Fan terkejut, dan menjadi gembira, mungkinkah seorang ahli yang bergegas dari Orion Constellation atau Leo Constellation? Melihat dengan jelas, hati Su Fan bahkan lebih pasti, seorang seniman bela diri yang muda namun kuat, dia pasti harus dipersiapkan dari Orion Constellation atau Leo Constellation. Semua ahli dari konstelasi Andromeda praktis musnah, Angelina telah menggabungkan 7 komerses besar ke dalam aliansi perdagangan peri, dan telah memasuki situasi di mana tidak ada ahli yang mengawasi. Di masa lalu, Su Fan bukanlah seorang seniman bela diri yang benar-benar kuat di Andromeda Constellation, tetapi dia saat ini adalah kepala dari aliansi perdagangan peri, menunjukkan betapa banyak kesulitan yang mereka hadapi. Untunglah. Dia dari grup marsial terhormat. Kren bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Gui Xiang, dan berbalik untuk memberitahu Tang Tian dan Ling Su. Gui Xiang tetap tenang dan tenang, agak senang dengan dirinya sendiri. Para petinggi sudah berjanji, jika tugas itu diselesaikan dengan indah, mereka semua akan bisa masuk ke grup bela diri terhormat, dan membantu memperjuangkan kelompok. Perang antara kelompok bela diri terhormat dan Leo Constellation telah dimulai, sehingga akan ada banyak kesempatan baginya untuk bergabung dengan kelompok bela diri terhormat, mengumpulkan beberapa manfaat, dan mencapai sesuatu di masa yang akan datang. Manfaat materi dari Honorable Martial Group adalah nomor 1 di Heaven's Road, tetapi kriteria untuk masuk sangat ketat. Dibandingkan dengan grup bela diri terhormat, Leo Constellation seperti pengemis miskin tanpa apa-apa. Bagi Gui Xiang, itu adalah perang yang sia-sia, karena grup martial terhormat pasti akan menang. Dia telah menghabiskan banyak pikiran mencoba menemukan jalan ini, dan orang lain telah mendengar bahwa dia akrab dengan konstelasi Andromeda, dan telah memberinya kesempatan. Adapun para ahli yang kuat. Gui Xiang tertawa di dalam hatinya, secara alami akan ada orang yang lebih kuat untuk menangani mereka. Bunuh dia. Tang Tian berkata seolah-olah itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Grup marsial yang terhormat adalah musuh semua orang. Qian Hui telah mengatakan itu sebelumnya, perlakukan musuh sama seperti bagaimana badai musim gugur menyapu daun-daun yang gugur, tanpa ampun. Apakah kamu ingin aku melakukannya? Ling Su melangkah, ingin melakukannya. Bunuh aku. Ekspresi Gui Xiang menjadi gelap, hatinya terus tertawa. Kata-kata arogan seperti itu, semua keberanian. Dan, di antara kerumunan, teman-teman aku bersama aku. Hanya dengan kalian bertiga, kamu ingin membunuhku. Berhenti bermimpi. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di depannya. Tidak baik. Ekspresi Gui Xiang berubah, dia tidak pada waktunya untuk bereaksi, dan hanya merasa lehernya menjadi dingin, mengikuti darah yang menyembur keluar, menutupi penglihatannya, dia akhirnya bereaksi, dan hanya berhasil mengeluarkan suara, tidak. Bicaranya dipotong pendek, kepalanya diangkat oleh pilar darah yang terbentuk dari lehernya, kepalanya jatuh ke samping, tubuhnya jatuh keras ke tanah seperti pilar kayu. Tidak ada yang melihat pedang. Lurong yang ada di kerumunan merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah dia telah memasuki rumah es. Dia bahkan tidak melihat bagaimana orang itu melepaskan pedangnya. Dalam situasi seperti itu, hanya ada satu kemungkinan, kekuatan orang itu jauh melebihi miliknya. Bagaimana mungkin? Apakah semua pakar konstelasi Andromeda musnah? Apakah mereka orang-orang dari Leo Constellation? Seluruh tubuh Lurong gemetar, mata temannya memandang ke arahnya, mata dipenuhi rasa takut. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan menggelengkan kepalanya. Situasinya telah berubah, kekuatan lawan jauh melebihi apa yang bisa dia tangani. Konstelasi Andromeda adalah pengaruh kuat di benua Sky Utara 19, dan orang yang secara khusus dipilih oleh grup marsial terhormat untuk menjaga langit utara adalah Lurong. Tapi, dia hanya karakter marginal dan tidak memiliki latar belakang. Dia awalnya ingin bergantung pada Qiyu San, tetapi kekuatannya rata-rata, dan Qiyu San tidak menerimanya. Peristiwa-peristiwa berikut menyebabkan dia terkejut, tetapi dia juga melihat peluang di dalamnya. Dia telah tinggal di grup untuk waktu yang lama, dan tahu bagaimana grup menangani berbagai hal. Wajah
Kepada grup marsial terhormat, untuk menangani hal-hal seperti itu, mereka pasti harus menunjukkan aura penguasa tirani nomor satu. Lu Rong mulai merencanakan dan mempersiapkan. Kekuatannya sendiri hanya rata-rata, bawahannya bukan orang yang mampu. Satu-satunya ide mereka adalah untuk keluar dari seniman bela diri, dan Gui Xiang adalah salah satunya. Kekuatan Gui Xiang sangat luar biasa dan dia memiliki hati yang ambisius. Seperti yang diharapkan, dengan keuntungan sebagai umpan, Gui Xiang segera mengambil umpan. Lu Rong adalah orang yang berhati-hati, jadi dia membawa orang-orangnya ke markas aliansi untuk menyelidiki. Dia tidak berharap dirinya akan bertemu dengan seniman bela diri yang kuat seperti itu. Apakah mereka dari Leo Constellation? Mereka datang terlalu cepat. Lu Rong sangat takut dia tidak berani mengalah. Di sebuah gedung tinggi tidak jauh, dua orang sedang berdiskusi tentang apa yang baru saja terjadi. Pedang yang cepat. Seorang pria muda dengan rambut emas berseru, dia tampan, rambut emasnya yang mempesona sangat menarik perhatian. Sosoknya kuat dan kuat, rahangnya didefinisikan, dengan jembatan hidung tinggi, ia dipenuhi dengan kepercayaan diri dan memiliki aura yang menindas. Sepertinya ada konsep angin. Pria parubaya di sisinya melirik, ekspresinya tenang, kontrol terlalu dangkal, tapi untuk usianya, sulit didapat. Aku masih berpikir bahwa datang ke sini akan membosankan, tetapi aku tidak berharap kesenangan berada di sini. Pemuda berambut emas itu tertawa, jika dua anak laki-laki lainnya sama-sama kuat, maka itu akan menarik. Mereka tampak akrab, seolah-olah kita telah melihat mereka sebelumnya. Pria parubaya itu mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. Pemuda berambut emas itu terkejut, apakah mereka orang yang kita kenal? He berpikir dengan hati-hati sejenak, lalu memukul kepalanya sendiri. Aku ingat sekarang, mereka adalah tiga orang dari Lupus Constellation. Tidak heran aku menemukan mereka familiar. Bagaimana mereka muncul? Bukankah keluarga kamu menyegel Lupus Constellation? Petik 2. Kecuali ada pintu bintang yang terhubung ke sini. Mata pria parubaya itu berbinar. Mereka berdua saling memandang, kegembiraan di kedua mata mereka. Setiap Stardor bernilai uang yang luar biasa, dan untuk Stardor baru yang tak seorang pun tahu nilainya bahkan lebih. Apalagi dengan keadaan perang, pintu bintang baru yang tidak diketahui lawan bisa mengubah kemenangan perang. Meskipun Lupus Constellation disegel, tetapi untuk Leo Constellation itu tidak masalah. Sayangnya kita belum melihat Angelina. Pria muda berambut emas itu agak menyesal, aku benar-benar ingin melihat wanita ini, dan bagaimana dia akan menangani situasi ini. Kami akhirnya akan melihatnya. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Kasihan sekali, kita tidak punya cara untuk mengambil kesempatan ini. Wajah Sima Xiao penuh penyesalan saat dia memasukkan berita ke mulutnya, tidak peduli dengan sisa makanan di tubuhnya. Berbicara samar-samar ia berkata, apakah kamu mengerti rasa sakit aku? Semua orang ini telah memulai perang, dan bertempur dengan gembira, tetapi aku masih di sini dengan sekelompok tuan muda tua ini membuang-buang waktu. Ya Tuhan, mengapa sangat sulit untuk ingin melakukan sesuatu? Petik 2. Qiu Zijun mengabaikannya, dan hanya berbicara, rumah pertama dan rumah kedua semuanya telah setuju untuk menyerahkan otoritas mereka. Beberapa tetua juga berpikir bahwa dengan situasi saat ini, keluarga Sima membutuhkan patriark yang lebih luar biasa, untuk menangani masalah ini. Situasi saat ini kusut dan rumit. Petik 2. Sima Xiao tertawa bahagia, merasa sangat puas. Dia berdiri dan bertepuk tangan, setidaknya kami mendengar kabar baik. Senyum yang tidak bisa diatur dan bercanda tiba-tiba menjadi sangat tajam, bahkan sudut mulutnya menjadi setajam pisau. Kalau begitu mari kita mulai mengimplementasikan rencananya. Qiu Zijun tidak mengatakan apa-apa. Ada saat-saat ia berpikir bahwa saudara magang juniornya adalah iblis. Dan dia adalah sabit berlumuran darah di tangan Sima Xiao. Qiu Zijun menertawakan dirinya sendiri di dalam hatinya, mengangguk, waktu yang baik. Lalu biarkan dicelupkan ke dalam darah. Angelina tidak punya banyak pilihan, dukungan dari Leo dan Orion Constellation belum tiba, dan Andromeda Constellation tanpa pertahanan. Dataran tinggi ayahnya juga menghadapi masalah, dan baru saja mengalami pemberontakan, semua pengkhianat sudah mengakui, dan orang yang merencanakannya adalah seseorang dari kelompok bela diri terhormat. Pemberontakan telah menyebabkan kerugian besar bagi tentara, dan tentara tidak punya pilihan selain berhenti dan menstabilkan diri. Angelina tiba-tiba merindukan, Tuan, misteriusnya. Jika dia ada di sini, dia pada dasarnya tidak akan khawatir akan keselamatan. Bukan hanya keamanan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun, dan hanya mendengarkannya dan melakukan apa yang dikatakannya. Apakah ada orang yang lebih kuat darinya? Angelina merasa tidak ada yang lebih kuat darinya. Tetapi sekarang, dia tahu dia harus bertahan, terlepas dari metode apapun yang harus dia gunakan. Setelah masuk, dia melihat tiga pria. Angelina segera membungkuk tanpa ragu, terima kasih, kalian bertiga telah membantu. Aku, Angelina, sangat bersyukur. Petik 2. Kren membungkuk hormat, sama-sama. Dalam situasi seperti itu, ia secara alami mengambil inisiatif untuk memimpin. Angelina lalu dengan sungguh-sungguh mengukur mereka bertiga, matanya bersinar cerah. Ketiga lelaki itu memiliki aura yang berbeda, dan memiliki spesialisasi mereka sendiri. Kren mengenakan pakaian hitam pekat, berbudaya dan halus, mengeluarkan aura bahwa dia halus dan membuat orang merasa bahwa dia sangat ramah. Lingsu mengenakan gaun putih bersih, tatapannya sangat tegas, memiliki semangat kepahlawanan dan aura yang menekan. Dari mereka bertiga,
penampilan Tang Tian adalah yang paling biasa, dan tampaknya paling biasa. Dia terus melihat sekeliling, sepertinya penasaran. Jika hanya itu, maka mereka bertiga pasti akan dipuji ke surga. Tapi mereka bertiga memiliki botol kabinet Aquarius perak yang tergantung di atasnya, membuat mereka terlihat sangat aneh. Angelina menggelengkan kepalanya, tanpa kalian bertiga, aliansi perdagangan aku harus menutup pintu mereka hari ini. Apakah kamu menyinggung kelompok marsial terhormat? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, kami telah menyatakan perang melawan kelompok bahan terhormat. Angelina tidak menyembunyikan apapun, dan memberitahu mereka tentang peristiwa baru-baru ini. Tang Tian sangat membenci mereka, grup marsial terhormat ini benar-benar jahat. Menembus mereka, Ling Su berkata dengan dingin. Kren menolak berkomentar, otaknya jauh lebih kuat daripada dua lainnya, dan tidak menilai apa-apa, tetapi tersenyum, kami juga tidak berharap untuk bertemu pada hal seperti itu. Alasan mengapa kami datang ke sini, adalah untuk menghapus sesuatu. Angelina segera menjawab, tidak masalah. Dia membalikkan tubuhnya dan memberi perintah, setelah beberapa saat, seorang pelayan dengan nampan perak dan seorang tetua datang di depan mereka. Yang tidak penting ini menyapa kamu, tetapi tidak memiliki upeti yang layak, aku harap tiga tamu mulia tidak akan menolak ini. Baki terbuka, dan tumpukan batu bintang kristal muncul di depan mereka, riak energi padat, segera memenuhi seluruh aula. Batu bintang level 8. Mereka bertiga tersentak. Komerses normal tidak memiliki harga untuk batu bintang tingkat 8 karena mereka benar-benar terlalu mahal. Satu bintang rock tingkat ke-7 adalah 500.000 koin bintang, dan untuk bintang rock tingkat 8, harganya bisa naik hingga 2 juta per bintang rock. Nampan itu memiliki tepat 30 batu tingkat 8, yang berjumlah hingga 60 juta koin bintang. Kami mengakui niat baik kamu, tetapi batu bintang tingkat 8 ini benar-benar terlalu mahal. Itu sedikit usaha, tolong jangan khawatir tentang itu. Nada Kren hangat, tetapi di dalamnya memegang lapisan tekad, menyebabkan Angelina sangat terkejut. Angelina berpikir sejenak, lalu menjawab dengan tulus, 30 bintang bebatuan tingkat 8 tidak dianggap banyak bagiku. Kamu bertiga telah membantu aku menyelesaikan insiden berbahaya, dan membantu aku mencegah kerugian, jauh lebih dari 60 juta koin bintang. Aku tidak tahu bagaimana cara membalas kalian bertiga, jika aku gagal kali ini, semua kekayaan ini juga bukan milik aku. Jika aku berhasil, berapa 60 juta? Terimalah ini. Petik 2. Angelina berdiri, ekspresinya tulus ketika dia membungkuk kepada mereka bertiga. Melihat Angelina menjelaskan seperti itu, Kren tidak bisa memaksa lebih jauh, dan Ling Su sama sekali tidak peduli. Kalau begitu mari kita ambil. Tang Tian tersenyum ketika dia mengambil batu bintang tingkat 8 ke dadanya. Kren mengeluarkan mayat makhluk roh bintang, kami ingin melihat apakah kamu melakukan pembelian untuk jenis makhluk roh bintang roh ini. Setelah melihat mayat binatang roh bintang di tangan Kren, orang tua yang baru saja datang berseru, Energy Beast. Binatang energi. Tang Tian dan Ling Su terkejut dengan nama yang tidak dikenal itu. Wajah Kren tertegun, ini adalah binatang energi. Cepat, cepat, cepat. Ambil freezer di sini. Bagaimana kamu semua bisa begitu kasar terhadap binatang energi? Saat memerintahkan anak buahnya untuk membawa lemari pembeku, lelaki tua itu mengamuk. Tang Tian dan Ling Su berbalik untuk saling memandang, lalu berbalik untuk melihat Kren. Kren menjelaskan, aku hanya membacanya di buku. Binatang buas energi adalah jenis khusus dari makhluk roh bintang, mereka berkembang dan berkembang biak di tempat-tempat energi yang sangat padat, tubuh mereka memiliki energi yang sangat murni, dan memiliki berbagai macam penggunaan. Hanya itu yang aku tahu tentang mereka. Petik 2. Setelah beberapa saat, seorang wanita tua mengenakan celemek coklat bergegas keluar. Bahkan sebelum mencapai, suara tajam wanita tua itu bisa didengar, siapa yang menangkap binatang energi. Di mana itu? Di mana itu? Setelah masuk, wanita tua itu tertarik pada mayat energi binatang di dalam freezer. Dia bergegas maju, sangat bersemangat, Energy Beast. Ini benar-benar binatang buas energi. Petik 2. Haha, wanita tua, kamu di sini juga. Pria tua itu tertawa. Tentu saja, wanita tua itu meliriknya, kenapa aku tidak datang untuk melihat binatang buas energi? Ayo, biarkan aku melihatnya. Bagus, sangat bagus, sudah cukup matang. Kulit ini, dapat sepenuhnya digunakan untuk membuat baju besi yang fleksibel, dan bahkan sepatu bot. Petik 2. Dia membelai bulu binatang energi yang mengkilap itu dengan memuaskan, riak energi yang samar membuatnya merasa sangat nyaman. Nyonya Yu, bagaimana? Sebuah suara memotong pikirannya, Nyonya Fu mengangkat kepalanya dengan kesal, setelah melihat siapa yang berbicara kepadanya, dia menjadi ketakutan, Tuan, tolong maafkan aku. Menguasai. Mata Kren memancarkan tatapan aneh, dalam konstelasi apapun, hanya satu orang yang dapat memiliki istilah itu, dan itu adalah Master Constellation. Jangan khawatir tentang itu. Angelina tersenyum, melihat kamu semua begitu asyik dengan itu, aku pikir kamu semua bahagia. Pikiran Nyonya Yu terangsang, Tuan, bulu binatang buas energi ini dapat sepenuhnya dibuat menjadi baju besi, sisa-sisa dapat digunakan untuk membuat sepatu bot. Tidak masalah. Wajah Angelina menjadi bahagia, serta semua orang di tempat kejadian. Dia menoleh dan bertanya pada Tang Tian dan dua lainnya, bisakah aku bertanya, berapa harga binatang energi ini? Tang Tian dan Ling Su diam-diam.
Kren menjawab, kami tidak tahu apa-apa tentang mereka, silakan lanjutkan dan beri nama kami harga. Aku percaya yang mulia kamu tidak akan menipu kita. Petik 2. Angelina memandang orang tua itu, dan dia langsung bereaksi, kualitas energi binatang ini sangat luar biasa, harga pasar untuk itu akan menjadi sekitar 15 juta koin bintang. Master Li adalah penguasa yang bertanggung jawab atas aspek uang dari perdagangan, dan sangat jelas dari harga pasar. 15 juta koin bintang. Mereka bertiga tertegun, bahkan Kren yang tenang tidak bisa mengendalikan menganga. Ling Su yang setengah mati karena kelelahan, tiba-tiba tersentak bangun, semua kelelahan menghilang ke tempat lain. Satu kabinet Aquarius perak memiliki lebih dari 100, satu adalah 15 juta koin bintang, aku sendiri punya 13 botol kabinet Aquarius perak, tolong. Bahkan jari-jariku tidak cukup untuk menghitung. Angelina segera menjawab, ini adalah sesuatu yang sangat kami butuhkan, kami bersedia membayar 30 juta koin bintang. Kren dengan cepat bereaksi, melambaikan tangannya, 15 juta sudah cukup. Dia tahu Angelina menggunakan ini sebagai cara untuk berterima kasih kepada mereka, tetapi dia tidak suka mengambil keuntungan dari orang-orang. Melihat Angelina hendak berbicara lagi, dia bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan? Setelah mengatakan itu, Angelina yang siap untuk berbicara segera menjadi kaget, tidak mengeluarkan suara. Tuan Li dan Nyonya Yu menatap mereka dengan kaget. Berapa banyak yang kamu punya? Hanya Tuan Li yang bereaksi, dia merasa tenggorokannya kering. Banyak. Jantung Kren berdebar kencang, dia tidak berpikir bahwa mereka akan sangat berharga. Memikirkan semua lemari Aquarius perak di tubuh mereka, bahkan Kren yang melihat uang sebagai kotor tidak bisa tidak merasa tidak sabar. 10. Tuan Li menjilat bibirnya. Kami melakukannya. Mereka bertiga yang berada dalam satu baris semua menganggukkan kepala pada saat bersamaan, tindakan mereka serempak. Angelina dan yang lainnya tidak bisa menahan ekstasi mereka. Ya ampun, mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Tenggorokan Tuan Li kering, dia dengan hati-hati mengulurkan dua jari, dan bertanya dengan susah payah, 20. Iya, mereka bertiga mengangguk. Jangan bilang kamu punya 50. Suara Tuan Li bergetar, Nyonya Yu tanpa sadar mencengkeram roknya dengan erat, tangan Angelina melilit di bawah dadanya yang menggerahkan. Kami melakukannya. Mereka bertiga mengangguk. Sesi. Di dalam aula besar, semua orang mengisap udara dingin. Jangan bilang kamu punya 100. Tuan Li mulai bergetar. Kami melakukannya. Nyonya Yu langsung pingsan. Angelina sedikit lebih baik, dia mati-matian memegangi dadanya, seolah jantungnya akan melompat keluar. Kren menghela nafas dalam-dalam, kami memiliki lebih banyak energi binatang daripada yang dipikirkan semua orang. Tapi, bisakah aku bertanya dulu? Petik 2. Silahkan bertanya. Tuan Li menenangkan dirinya. Pandangan Angelina beralih ke Kren. Kren menunjuk ke binatang buas energi dan bertanya, mengapa mereka bernilai 15 juta koin bintang. Pertanyaan Kren membuat Tang Tian dan Ling Su curiga. Bahkan Tang Tian yang menyarankan membawa mereka, terkejut dengan harganya. 15 juta koin bintang dapat membeli harta bintang perak yang bagus, bahkan satu senjata perak kelas Southern Cross. Angelina dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa, dan menjelaskan, sesama tamu pasti harus berada di konstelasi Andromeda untuk pertama kalinya. Perdagangan dan perdagangan Andromeda Constellation makmur, tetapi dalam hal lokasi geografis, itu sama sekali tidak menguntungkan. Alasan mengapa semua bisnis bertemu di sini, adalah karena teknik tenun peri kita sendiri. Petik 2. Mendengar itu, mereka bertiga menjadi penasaran. Teknik tenun peri kami menunjukkan bahwa kami dapat menenun berbagai bahan yang mengandung energi bersama, membentuk tekstil yang sempurna di mana prosesnya rumit. Warisan Andromeda Constellation, tidak memiliki banyak keuntungan dalam hal pertempuran, tetapi kontrol true power yang rumit, bersama dengan banyak wanita, menghasilkan teknik tenun peri. Tekstil peri terkenal di Heaven's Road, dan setiap tekstil peri yang luar biasa dapat bertarung dengan harta karun bintang, seperti para ahli pemalsuan Fornax Constellation. Petik 2. Mereka bertiga tercerahkan. Angelina tidak menyembunyikan apapun dan melanjutkan, dalam semua bahan, binatang buas energi dianggap kelas atas. Mereka hanya bereproduksi di tempat energi murni, dan kualitas tekstil yang dibuat dari mereka jauh melebihi yang luar biasa. Tapi alasan sebenarnya yang membuat mereka bernilai 15 juta adalah karena menggunakan tekstil yang dibuat dari mereka. Setelah melalui pemeliharaan dari Constellation Power, mereka dapat menjadi Andromeda Star Treasures, dan bahkan peringkat senjata. Petik 2. Tang Tian tersentak, bukankah itu menciptakan harta karun bintang? Betul. Angelina menjawab dengan hormat, waktu yang dibutuhkan untuk konstelasi untuk melahirkan harta baru sangat lambat, tetapi kekuatan rasi bintang itu sangat kaya, sehingga untuk memiliki metode pembentukan harta bintang, ini sangat istimewa. Dan itu juga memiliki keunggulan lain, jika kualitas tekstil sangat mirip, maka harta karun bintang yang terbentuk juga memiliki kualitas yang sama. Petik 2. Tang Tian yang linglung bergetar, dia bisa menunjukkan poin penting tentang hal itu. Alasan mengapa Bing tidak pernah tertarik pada Star Treasures sangat sederhana, kualitas harta bintang selalu tidak merata, dan efeknya akan berbeda, jadi untuk harta bintang dari konstelasi yang sama, jarang ada beberapa yang sama. Bagi populasi skala besar, ini merupakan kelemahan fatal. Dan untuk senjata roh mekanik, mereka jauh lebih seimbang, sehingga lebih cocok untuk pasukan. Jadi menurutnya, harta karun bintang yang dilahirkan dari tekstil, bukankah itu sama dengan senjata roh mekanik? Star Tracer Army.
Tang Tian, yang tidak bingung, dengan cepat menjadi bingung. Dia memutuskan untuk bertanya, untuk harta tekstil ini, berapa lama untuk terbentuk? Angelina juga tidak yakin, Nyonya Yu yang berada di samping langsung menjawab, seluruh proses memakan waktu sekitar 3 bulan. Proses yang memakan waktu lebih banyak adalah pertumbuhan dan pemeliharaan pada akhirnya, bagian tekstil awal hanya membutuhkan sekitar 2 minggu. Petik 2. Kren mengenal Tang Tian dengan baik, dan setelah mendengar cara bertanya Tang Tian, dia tahu bahwa Tang Tian sudah memiliki ide. Tidak peduli berapa banyak energi binatang yang kamu miliki, kami bersedia untuk mengambil semuanya. Angelina berkata tanpa ragu, setelah mendengarnya, mereka bertiga memiliki sejumlah besar binatang buas energi. Itu adalah kesempatan yang sangat langka, dan dia pasti tidak akan melewatkannya. Mari kita jual 100 dulu. Tang Tian berpikir dan berkata. Nyonya Yu dan Tuan Li memperlihatkan wajah gembira mereka. Jumlah binatang energi di tangannya, tidak terbatas pada 100. Angelina terkejut, jumlah itu jauh melebihi harapannya, binatang buas energi bukan hanya kubis yang bisa diperoleh dimanapun dan kapanpun. Benaknya berpikir cepat, dia tahu bahwa yang paling penting adalah menahan mereka bertiga. 100 binatang buas berarti 1,5 miliar koin bintang. Mereka berada di markas aliansi perdagangan, dan meskipun koin bintang 1,5 miliar bukanlah jumlah yang kecil, tetapi mereka memilikinya. Angelina segera meminta rekening, dan segera mengeluarkan 1,5 miliar koin bintang, sementara Master Li memeriksa semua 100 mayat binatang buas, di mana kualitas setiap mayat luar biasa. Untuk menerima 1,5 miliar, mereka bertiga tidak bisa menutupi kegembiraan mereka. Bisakah aku bertanya, di hotel manakah kalian bertiga tinggal? Angelina bertanya dengan penuh semangat. Kami belum menemukan tempat tinggal. Kren tertawa dan menggelengkan kepalanya. Angelina sangat gembira, dia segera berdiri dan dengan sopan berkata, kalian bertiga adalah tamu terhormat kami, dan menerima tamu baik adalah tugas asosiasi aku, jadi tolong serahkan pada aku untuk mengatur semuanya, aku harap kamu bisa memberi kami kesempatan itu. Petik 2. Kren tahu aturannya, dia memandang Tang Tian dan Ling Su. Melihat bahwa mereka tidak keberatan, dia menjawab, kalau begitu, kami harus merepotkanmu. Angelina membungkuk, sama-sama. Angelina mengatur agar mereka bertiga ke sebuah rumah eksklusif di dekat danau tempat pemandangannya indah. Itu adalah salah satu tempat tinggalnya, hanya saja dia jarang tinggal di sana. Fasilitas di dalamnya sangat canggih. Angelina juga secara khusus mengatur 20 pelayan, dan menyapu seluruh manor sekali, bahkan papan lantai sangat bersih sehingga pantulan bisa terlihat. Setelah menempatkan mereka bertiga, dia buru-buru pergi. 100 binatang buas energi, seperti melemparkan 100 bom kelas berat ke kota peri, menyebabkan semua komerses menjadi gila. Reaksi pertama oleh orang-orang setelah mendengar berita itu adalah palsu, binatang buas energi adalah mainan langka, bagaimana bisa 100 kehabisan begitu saja? Siapa di kota peri yang tidak tahu nilai binatang energi? Tetapi ketika berita itu sampai ke pengawas komerses, mereka semua berlari ke markas aliansi perdagangan. Melihat binatang energi yang ditempatkan dengan rapi di dalam freezer, mereka semua dibombardir. Angelina bergegas kembali ke markas aliansi perdagangan. Saat memasuki halaman, dia sudah bisa mendengar pertengkaran hebat. Tidak peduli berapa harganya, kita perlu mengambil binatang energi dari mereka. Keluarga Li aku bersedia membayar 2 miliar. Petik 2. Omong kosong. Jadi bagaimana jika keluarga Li kamu bersedia memberi 2 miliar? Mengapa kamu tidak bisa membagikannya? Siapa yang tidak punya 2 miliar? Petik 2. Itu benar, itu benar. Meskipun keluarga Han telah bertemu dengan beberapa daun, tapi kami masih dapat membayar 2 miliar juga. Siapa yang tidak punya koin bintang? Apakah kalian semua memiliki penenun? Tanpa penenun, binatang buas energi akan tetap berada di dalam freezer, dan menjadi tumpukan daging. Siapapun yang memiliki lebih banyak penenun, harus mendapatkan lebih banyak energi binatang, itu lebih masuk akal. Petik 2. Alasan macam apa itu? Orang-orang bertengkar sampai-sampai leher mereka merah, beberapa karakter yang lebih kejam segera mengguncang lengan baju mereka. Di pintu, Angelina berhenti bergerak dan mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tidak memiliki tanda-tanda gangguan, tetapi malah memperlihatkan senyum. Baginya, semua binatang energi adalah kesempatan yang sangat bagus. Setelah mendengar tentang semuanya, dia berjalan ke aula besar. Ketika Angelina muncul, semua pertengkaran dengan cepat menjadi tenang. Apa yang sedang dilakukan semua orang? Memiliki binatang buas energi adalah hal yang baik, mengapa kalian semua di sini bertengkar bukan? Angelina tersenyum dan berkata. Banyak dari mereka yang malu. Angelina berjalan melewati semua orang, dan pergi ke kursi paling depan dan duduk, tertawa, kali ini aku sudah membuat semua orang di sini, untuk membahas tentang binatang buas energi. Apapun pikiran kamu semua, keluarkanlah, jangan khawatir. Petik 2. Kali ini tidak ada yang bicara. Melihat wajah yang dicadangkan di wajah mereka, Angelina tidak bisa menahan diri untuk merasa lebih menghormati penilaian tuannya. Mereka kehilangan pemimpin mereka. Di timur, itu disebut sekelompok naga tanpa kepala. Sebelum pemimpin baru muncul, akan ada masa transisi. Biasanya akan ada orang yang merupakan orang terbaik kedua yang memegang posisi sementara sebagai pemimpin. Apakah kamu tahu apa yang istimewa tentang orang kedua terbaik ini? Petik 2.
Dibandingkan dengan pengambilan keputusan, mereka lebih terbiasa negosiasi dan bantuan, sifat mereka untuk patuh lebih besar daripada sifat mereka untuk membuat keputusan independen. Di dalam pikiran bawah sadar mereka, mereka membutuhkan seorang pemimpin. Dan kamu, untuk menjadi pemimpin mereka, jangan memberi mereka kekuatan untuk ragu. Petik 2. Pesanlah, beri mereka makan dengan baik, dan mereka akan terbiasa melayani kamu. Suara yang dalam dan dingin itu, sangat jernih di benak Angelina, seperti jejak. Dia memang benar. Angelina tiba-tiba tertawa, tetapi tatapannya menjadi semakin dingin. Dia tanpa sadar meniru dia, tatapan dingin yang selalu membuatnya kehilangan keinginan untuk melawan. Tentara dataran tinggi akan kembali ke kota peri dalam 2 minggu. Kalimat itu, tampaknya tidak relevan, tetapi semua orang di tempat kejadian segera bergetar di hati mereka. Wajah Angelina mungkin tersenyum, tetapi matanya yang dingin tidak memiliki sedikit pun sukacita. Aula yang awalnya sunyi, menjadi lebih tenang, bahkan suara pin yang jatuh pun bisa terdengar. Angelina puas dengan hasilnya, dia bisa dengan jelas merasakan rasa hormat mereka, membuatnya senang dan gembira. 100 binatang buas energi akan dikerjakan dengan mengumpulkan semua penenun di bawah aliansi kita, dan bagian terakhir dari merawat harta karun bintang, akan didistribusikan sesuai dengan kontribusi semua orang. Tidak ada yang bersuara, mereka tidak senang dengan proposisi Angelina, tetapi mereka juga tidak bahagia. Pergelangan tangan putih salju milik Angelina diletakkan di bawah dagunya, seolah-olah sedang berpikir, seolah sedang berbicara sendiri. Sisa energi binatang dengan tamu kita, aliansi perdagangan kita akan melanjutkan untuk membelinya. Setiap perdagangan yang mencoba melibatkan mereka secara egois akan dihukum berat. Manfaat Commerce Alliance adalah keuntungan semua orang, merugikan manfaat aliansi, merugikan manfaat semua orang. Kuota semua orang akan sesuai dengan investasi mereka. Tetua, apa yang kamu katakan? Petik 2. Angelina berbalik dan menatap Tetua Si. Tetua Si mengangguk, cara guru baik. Tetua Si cukup bersyukur, meskipun Angelina dulunya adalah penerus ketiga, tetapi penampilannya baru-baru ini telah membuat Tetua Si memiliki rasa hormat yang baru ditemukan kepadanya. Dia tahu niat Angelina, tetapi baginya, itu benar. Angelina berkata dengan lembut, kalau begitu aku harus merepotkan Tetua untuk berdiskusi dengan presiden masing-masing untuk proposal nanti. Tetua Si tertawa, semua orang, tolong jangan membuat hal-hal sulit bagi aku. Ini membuat semua orang tertawa sedikit, meringankan suasana. Angelina tahu, setelah mengalahkan mereka, dia juga perlu memberi mereka beberapa insentif, dan berkata, itu mengingatkan aku. Berbicara tentang binatang buas energi, semua Master Constellation sebelumnya hanya membantu tekstil yang dibuat dari binatang buas energi tumbuh, ini bisa dimengerti, karena kekuatan rasi bintang terbatas, dan kita tidak dapat menyia-nyiakannya. Tetapi saat ini, kekuatan konstelasi Andromeda Constellation aku melemah, dan kami masih dalam kesulitan, sehingga memperluas untuk bertahan hidup adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku telah memutuskan sejak bulan ini, kami akan mengambil sebagian dari kekuatan konstelasi dan memberikannya kepada aliansi untuk digunakan. Petik 2. Ini menyebabkan keributan di aula besar yang tenang. Kekuatan Constellation sangat berharga, itu mewakili kekuatan hidup konstelasi itu sendiri, dan hanya Constellation Master yang dapat menggunakannya dalam semua sejarah. Hanya orang-orang yang memiliki kontribusi khusus yang dapat menikmati kekuatan rasi bintang. Teknik tenun peri awalnya merupakan teknik bela diri Andromeda Constellation, dan secara langsung terkait dengan kekuatan konstelasi. Dengan kekuatan rasi bintang yang diberikan kepada mereka, tingkat penenun akan langsung naik level, dan dengan perbaikan mereka, mereka akan lebih cepat, kualitas produk yang dibuat akan lebih luar biasa, dan tingkat kualitas akan meningkat secara substansial juga. Bagi mereka, itu adalah aliran koin bintang tanpa akhir. Tentu saja, kekuatan rasi bintang terbatas, beberapa mungkin menggunakan lebih banyak, beberapa mungkin menggunakan lebih sedikit, yang mengharuskan aturan untuk kita patuhi juga. Elder, tolong bahas itu nanti juga. Angelina berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Hati Tetua Si dipenuhi dengan kekaguman, lalu dia berkata, semua orang tolong ikuti aku. Aula yang berisik dengan cepat menjadi kosong. Ketenangan setelah kesibukan, biarkan Angelina memiliki kilasan kelelahan di matanya. Aku sangat iri dengan kondisi mentalnya yang ulet. Gagasan apa lagi yang ada di kepalamu? Kren bertanya dengan dingin. Aha, seperti yang diharapkan dari Kren untuk bisa melihatnya begitu cepat. Tang Tian tertawa. Omong kosong, kamu sudah menuliskannya di seluruh wajahmu, kata Kren dalam benaknya. Kami memiliki begitu banyak binatang energi, jika semuanya dibuat menjadi tekstil dan menjadi harta, maka kita dapat sepenuhnya melengkapi pasukan. Tang Tian memiliki, aku punya pemikiran yang baik dan rencana yang mendalam pada pandangannya. Kren berkeringat dingin, tidak cukup bagimu untuk menyiksa tentara di Lupus Constellation. Kren bisa dianggap lahir dari keluarga yang bergengsi, tetapi pikirannya masih murni, dan pasukannya masih asing baginya. Baginya, orang-orang yang suka membangun pasukan semuanya adalah orang-orang yang ambisius. Ungkapan, memperjuangkan langit dan bumi, bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki oleh pemuda yang gila itu. Kamu tidak berpikir ide ini bagus. Tang Tian tertegun. Ini bukan pertanyaan apakah itu bagus atau tidak, kan? Kren tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Ling Su yang sudah sakit kepala karena mereka berdua menundukkan kepalanya dan berkata dengan lugas sebelum pergi, selamat tinggal. Pasukan dengan harta karun bintang.
Hei, tidak ada orang lain yang pernah membuat sebelumnya. Jika kita bisa membuatnya, itu akan sangat kuat. Mata Tang Tian berbinar. Kren tidak tahu harus berkata apa, tapi apakah kamu pernah berpikir, seberapa mahal biaya mempertahankan pasukan? Tang Tian berkata dengan percaya diri, aku punya uang. Kren baru ingat Tang Tian kaya dan murah hati, aku sangat bodoh, untuk benar-benar berbicara tentang biaya kepada orang kaya baru. Kren merasa seperti dia dipukul oleh panah ke dadanya, dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia juga menundukkan kepalanya dan pergi setelah berkata, baiklah, sampai jumpa. Hei, 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 aku belum selesai. Teriakan tidak puas Tang Tian keluar dari belakang. Tang Tian kembali ke kota Tiga Roh, dan memberitahu Bing tentang rencananya. Bing berhati-hati dengan itu, aku sangat sedikit memahami tentang harta karun bintang, apakah rencana kamu dapat dilaksanakan atau tidak, aku tidak bisa memberikan pendapat yang pasti. Tetapi jika standar semua sama, maka secara teori itu mungkin. Aku juga tidak tahu seperti apa pasukan konstelasi Leo, kalau tidak kita bisa berkonsultasi dengan mereka. Kamu dapat membentuk kelompok penjaga kecil untuk mengujinya. Jumlahnya seharusnya tidak besar, sekitar 10 harus baik-baik saja. Petik 2. Tang Tian mengelus dagunya, itu masuk akal. Bing tidak berpikir terlalu positif tentang pasukan harta karun bintang, karena baginya, itu adalah alasan yang tidak dikenal. Dia mengubah topik pembicaraan, Bell telah mengkonsolidasikan informasi mengenai konstelasi Andromeda, dan situasi mereka tidak berjalan dengan baik. Andromeda Constellation adalah satu-satunya jalan keluar kami, dan kami tidak dapat membiarkannya jatuh ke tangan yang terhormat grup bela diri, dan itu juga akan lebih baik jika mereka tidak jatuh ke tangan Leo Constellation. Petik 2. Mengapa? Bukankah Leo Constellation musuh grup marsial terhormat? Tang Tian tidak mengerti. Karena Leo Constellation jauh lebih kuat dari kita, saat Andromeda Constellation jatuh ke tangan mereka, selain membentuk aliansi dengan mereka, kita tidak punya pilihan lain. Aliansi semacam itu akan mati, karena kita hanya akan menjadi umpan meriam. Bing menjelaskan. Betul, Tang Tian sadar. Ada seorang ahli di balik konstelasi Andromeda. Sebuah cahaya melintas di mata Bing, Angelina pasti tidak akan mau dikendalikan oleh Leo Constellation. Aku sudah membiarkan Tang Yi memimpin tentara lupus untuk menahan diri di pintu masuk Seasons Field Waterway. Petik 2. Tiba-tiba, Bing memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan licik, kamu bukan orang yang tampaknya tertarik pada pasukan, mengapa tiba-tiba tertarik? Senyum di wajah Tang Tian menghilang, dan dia berbicara dengan nada serius, perang antara Leo Constellation dan Martial Group yang terhormat ini akan menyebar ke seluruh Heaven's Road. Aku sudah memeriksa, jalan dari konstelasi Andromeda ke Southern Cross Constellation, mengharuskan kita untuk melewati zona pertempuran, jadi kita mungkin harus berjuang melalui itu. Petik 2. Senyum di wajah Bing juga menghilang, Southern Cross Constellation. Karena kita tidak bisa lari darinya, kita hanya bisa bertarung. Ekspresi Tang Tian serius, nadanya dalam ketenangan yang jarang terlihat, terlepas dari siapa, tidak ada yang bisa menghentikan aku. Melihat wajah Tang Tian yang sungguh-sungguh dan serius yang tidak memiliki cara bercanda seperti biasanya, dia terlihat kuat dan kuat, seolah-olah dia dibentuk dari baja cair. Karena kamu mengatakannya seperti itu, kamu membuatku berharap bertemu dengan para jenderal terkenal itu. Bing tertawa. Tang Tian tertawa bodoh. Angelina membaca laporan di tangannya dengan cermat, kilatan aneh di matanya muncul. Lupus Constellation, mereka bertiga sebenarnya berasal dari Lupus Constellation. Segera pergi dan selidiki, tempat di mana mereka pertama kali muncul. Anak buahnya menjawab dan segera pergi. Angelina bersemangat, Lupus Constellation sudah disegel, dan agar Tang Tian dan geng benar-benar memasuki Andromeda Constellation, itu berarti ada pintu bintang di antara keduanya. Dan jumlah makhluk energi yang mengejutkan, kemungkinan besar ada hubungannya dengan pintu berbintang. Tidak ada binatang energi yang terdengar di konstelasi Lupus, dan semua binatang energi di konstelasi Andromeda sudah ditangkap. Yang membuatnya lebih bahagia adalah, Lupus Constellation juga memiliki permusuhan dengan Honorable Martial Group, yang berarti Lupus Constellation dan Andromeda Constellation secara alami adalah sekutu. Andre memandangi barak-barak tidak jauh darinya, dan di sekelilingnya ada jejak-jejak pembukaan. Jelas bahwa barak-barak itu baru saja dibangun. Bagaimana itu? Yuan Ji bertanya dengan lembut, tugasnya saat ini bertanggung jawab atas keselamatan Pangeran ke-6. Dia telah mengikuti Pangeran ke-6 selama lebih dari 5 tahun, dan selain bertanggung jawab atas keselamatannya, dia bertanggung jawab untuk melatih Pangeran ke-6, dan memberikan saran tentang teknik bela dirinya. Mereka berdua adalah orang-orang yang menyaksikan Kren membunuh Gui Xiang dalam satu gerakan, dan mengenali Tang Tian dan menebak bahwa ada Stardor. Setelah menyelidiki secara diam-diam, mereka dengan cepat menemukan lokasi, tetapi yang tidak mereka duga, adalah bahwa sebenarnya ada barak di sana. Rambut Andre yang mempesona dan menarik perhatian, menangani masalah dengan kuat, dengan cara yang sama seperti ayahnya Lei Yang, dan merupakan orang yang sangat dicintai oleh Lei Yang. Sejak muda, ia menunjukkan bakat luar biasa, dan yang membuat orang lebih menyukainya, adalah bakatnya dalam aspek seorang jenderal militer luar biasa. Ketika dia berada di Institut Raja Militer Lion King, dia adalah jenius paling mempesona di dalam, nilainya tidak terkalahkan dalam kelas inferensi catur militer. Dia lulus dalam 2 tahun, dan mulai masuk tentara untuk pelatihan nyata. Wajah Andre sedikit membeku, dan berkata, prosedur yang sangat ketat.
Pertempuran di konstelasi lupus telah disiarkan kemana-mana, dan sebagai catatan pertempuran tentara terbaru, praktis semua jenderal militer akan melakukan riset secara mendalam. Andre tidak terkecuali, tetapi pasukan lupus yang ada di depannya, memiliki perbaikan yang jelas dibandingkan dengan rekaman. Diam-diam Andre terkejut oleh kecepatan peningkatan mereka. Sudah berapa lama? Kekuatan tentara lupus tidak ada bandingannya dengan dia. Di Leo Constellation, seniman bela diri seperti mereka tidak memiliki kualifikasi untuk masuk tentara. Sedemikian rupa sehingga bahkan mereka tidak diterima untuk melakukan pekerjaan kasar. Tetapi ini adalah kekuatan pasukan yang lemah, tapi itu menunjukkan disiplin yang menakjubkan dan kemampuan koordinasi. Sangat disesalkan. Pemimpin militer roh di tangan Tang Tian, benar-benar kuat, dan ketika dia masih hidup, dia pastilah sosok yang kuat. Andre sedikit iri. Sangat sedikit jenderal terkenal dalam sejarah yang tertinggal dari para pemimpin militer roh. Semua jenderal terkenal ini mengguncang dunia dalam generasi mereka dan memegang kekuasaan ekstrim. Mengapa mereka membiarkan roh bela diri mereka digunakan oleh orang lain? Keberuntungan Tang Tian benar-benar istimewa, tidak ada yang tahu dari mana ia mendapatkan para pemimpin militernya. Yuan Ji terkejut dengan penilaian Andre, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan lembut, ada seseorang yang datang. Mereka berdua dengan cepat menyadari bahwa beberapa seniman bela diri dengan hati-hati menuju ke arah mereka. Reaksi Angelina sangat cepat. Andre tertawa, ayo pergi, tidak ada banyak yang bisa dilihat di sini, kita masih harus pergi melihat master dari konstelasi Andromeda yang baru. Kedua sosok itu menghilang ke hutan. Ada barak tentara. Wajah Angelina berubah, agak serius. Dia kemudian memikirkannya, meskipun Lupus Constellation hanya sebuah Southern Sky Constellation, tetapi dibandingkan dengan Andromeda Constellation sekarang, itu jauh lebih kuat. Untuk bisa melukai Ye Zhao Ge, prestasi seperti itu layak dibanggakan di mana saja. Tiba-tiba, seorang pelayan dari luar bergegas masuk, Tuan, Pangeran ke-6 Andre Constellation Leo meminta audiensi. Angelina terkejut, Leo Constellation akhirnya tiba. Dia berdiri dan menuju, biarkan aku menyambut mereka. Ketika Angelina melihat Andre, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum cemerlang, aku pikir Leo Constellation akan mengirim orang ke sini, tetapi aku tidak pernah berharap mereka memiliki Pangeran ke-6 secara pribadi, kita benar-benar disukai. Andre berdiri di sana dengan tangan di belakang dan tertawa ketika dia mendengarnya, apa yang kamu katakan, Yang Mulia, aku kehormatan Andre datang. Jika setiap guru Constellation sama bagusnya dengan Yang Mulia, dunia pasti akan damai. Petik 2. Angelina tertawa, Pangeran ke-6 benar-benar lucu, cepat, ayo masuk. Andromeda Constellation adalah tempat pedesaan, tolong maafkan aku Pangeran Muda. Petik 2. Andre tersenyum, berbicara tentang tempat pedesaan, Leo Constellation aku adalah tempat pedesaan yang sebenarnya. 20 tahun yang lalu, tempat itu 100% tanah tandus. Petik 2. Mata Angelina bergerak ke sekeliling, jika Leo Constellation dianggap sebagai tempat pedesaan, aku ingin tahu di mana Andromeda Constellation harus bersembunyi. Setelah duduk, para pelayan mulai menyajikan teh dan berita gembira. Ayah kerajaan telah memberitahuku tentang apa yang terjadi pada Asda, dan sebelum aku berangkat, dia terus mengingatkanku untuk menjaga konstelasi Andromeda. Andre yang duduk memiliki ekspresi serius, ayah kerajaan juga berkata, Andromeda Constellation adalah teman Leo Constellation, bagaimana Honorable Martial Group telah memperlakukan teman kita dengan kejam, semua orang di Leo Constellation tidak akan mengizinkannya. Nada suaranya nyaring dan kuat, tanpa sedikit pun kecerobohan, dia sangat tirani. Angelina duduk tegak, dia tahu Andre adalah perwakilan Lion King Lei Yang, ekspresinya juga serius, terima kasih Lion King Lei Yang, Andromeda Constellation berada dalam situasi yang mengerikan, dan kita tahu bahwa, ke seluruh Heaven's Road, untuk mengalahkan organisasi penguasa grup terhormat marsial, hanya Lion King Lei Yang memiliki kekuatan dan kepemimpinan untuk menjadi sukses. Petik 2. Andre puas dengan posisi Angelina, dan pada saat yang sama, Angelina juga sangat puas dengan posisi Andre. Tapi mereka berdua tahu, itu baru permulaan. Tubuh Andre mencondongkan tubuh ke depan, mengucapkan terima kasih kepada Angelina, terima kasih, Yang Mulia atas kepercayaannya. Sejarah Andromeda Constellation telah melalui banyak zaman, dan sejak awal, selalu menjadi landasan dari 19 benua di Northern Sky. Andromeda Constellation memiliki kemampuan yang cukup untuk mengambil lebih banyak tanggung jawab, dan menampilkan fungsi yang lebih besar. Petik 2. Wajah Angelina menunjukkan senyum yang menarik, konstelasi Andromeda masih merupakan konstelasi kecil, dan pandangan kita terbatas dan membutuhkan Leo Constellation untuk membimbing kita. Andre sedikit terkejut, dia mendengar bahwa Angelina hanyalah penerus ketiga, yang dipilih oleh perihub benar-benar kecelakaan. Tetapi kinerja Angelina di depannya, benar-benar keras, dan tidak tampak seperti orang yang tidak berpengalaman. Wajah Andre menunjukkan senyum seterang matahari, tekstil Andromeda Constellation selalu unik untuk Heaven Road, terutama tekstil yang terbuat dari binatang energi, yang dapat dipersiapkan menjadi harta bintang. Aku mendengar bahwa Andromeda Constellation baru-baru ini memperoleh 100 binatang energi, aku ingin tahu apakah Yang Mulia dapat menyediakan 100 set. Aku percaya dengan 100 harta karun bintang ini, Andromeda Constellation akan menjadi sekokok emas. Petik 2. Kemarahan Angelina muncul, jelas itu adalah perampokan yang tidak disamarkan. Tiba-tiba, kata-katanya muncul di benaknya. Jika Leo Constellations mencoba menuntut sesuatu, tolaklah dia dengan tegas. Mengapa?
Mereka membutuhkanmu. Tapi kita juga membutuhkan mereka. Perbedaannya adalah, kamu tidak bisa mundur selangkah, tetapi mereka bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena kamu terlalu lemah. Angelina masih tidak mengerti alasan di balik itu, tetapi dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku harus mengecewakanmu. Andromeda Constellation memiliki ribuan hal yang harus dilakukan, semua harta ini untuk menghidupkan kembali Andromeda Constellation, dan sangat penting, konstelasi Andromeda tidak berdaya untuk mendukung dalam aspek itu. Petik 2. Andre terkejut. Dia menyipitkan matanya, kehendak dan tekad Angelina jauh melebihi antisipasinya. Dari mana Angelina mendapatkan kepercayaan diri untuk menolak kita? Petik 2. Kecuali, dia masih punya beberapa kartu untuk dimainkan. Tidak ada petunjuk di wajah Angelina, Andre tiba-tiba tersenyum, itu benar, maka aku bertanya-tanya apakah aku dapat bertemu dengan 3 tamu dari Lupus Constellation, dan membeli beberapa energi bis. Jantung Angelina bergetar. Dengan mengatakan, konstelasi Lupus, itu berarti bahwa Andre sudah menyelidiki Tang Tian. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tersenyum, kalau begitu aku akan mengirim 3 tamu. Andre terus-menerus dikejutkan oleh keterus-terangan Angelina. Dalam benaknya, Angelina pasti tidak akan mau dia berinteraksi dengan Tang Tian. Tapi dia mendapatkan kembali dirinya dengan sangat cepat. Binatang energi jelas merupakan bahan yang baik untuk konstelasi Andromeda, tetapi untuk rasi bintang lainnya, mereka tidak banyak digunakan. Kelompok tua-tua dari Leo Constellation memiliki profesi membunuh orang dan mendatangkan malapetaka, dan bagi mereka untuk menyentuh bordir dan jarum akan murni membuat hal-hal sulit bagi mereka. Andre santai menyeruput tehnya, dan menunggu Tang Tian dan 2 lainnya. Setelah beberapa saat, seorang bendahara terbang dengan tergesa-gesa, dan melaporkan, tidak bagus. Tidak baik. 3 tuan itu diserang saat dalam perjalanan ke pabrik. Petik 2. Andre tiba-tiba berdiri, matanya bersinar, di mana? Yuan Ji yang setengah tertidur juga membuka matanya, kilatan dingin muncul. Di jembatan lompat. Andre segera meluruskan tubuhnya, tetapi Yuan Ji tiba-tiba membuka mulutnya, Yang Mulia harus tinggal bersama Yang Mulia, serahkan mereka bertiga kepada bawahan ini. Andre tenang, tugas pertama mereka, adalah untuk memastikan keselamatan Angelina. Dari tampilannya, Andromeda Constellation jauh lebih penting daripada Lupus Constellation. Juga, dia benar-benar percaya diri dengan kekuatan Yuan Ji. Kalau begitu aku harus membebani Paman Yuan. Andre duduk lagi, dan tersenyum pada Angelina, Yang Mulia harap santai, kekuatan Yuan Ji jarang ditandingi bahkan di Leo Constellation. Angelina tersenyum, dengan kata-katamu, Angelina bisa terbebas dari kekhawatirannya. Jembatan lompat. Tang Tian terperangkap dalam pertempuran yang paling sulit dan pahit. Pelayan Angelina karena panik, 3 orang yang dia bicarakan, sebenarnya hanya memiliki Tang Tian saja. Ling Su tidak ingin menyia-nyiakan waktu pelatihannya untuk hal-hal lain, dan Kren khawatir tentang tumpukan botol kabinet Aquarius perak, itu adalah sejumlah besar uang yang cukup untuk membeli konstelasi Heavenly Kren Bruce. Tang Tian pergi ke pabrik tenun karena dia ingin melihat bagaimana tekstil peri dibuat. Meskipun Bing berhati-hati, tapi itu tidak mempengaruhi pikiran Tang Tian. Ketika binatang energi benar-benar dijual, itu akan menjadi sejumlah besar uang. Terlebih lagi, Tang Tian saat ini tidak kekurangan dana, meskipun uang itu dapat menyebabkan orang menjadi iri, tetapi Tang Tian secara bertahap mengerti. Ada banyak kali di mana uang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia juga menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan sama sekali tidak perlu membuat pasukan baru, karena para prajurit tentara Lupus memiliki harta yang sangat sedikit. Membangkitkan meridian darah dan menambahkan harta karun bintang, pasukan semacam itu, pasti akan sangat kuat. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan penyergapan saat dia mencapai Jambridge. Para penjaga yang dikirim oleh Angelina tidak cukup kuat, karena lawan telah membunuh mereka semua dalam sekejap mata. Melihat situasinya buruk, Tang Tian langsung bergegas ke sebuah toko di sisi jalan. Mereka memiliki 3 orang, semuanya sangat kuat. Grup marsial terhormat. Tang Tian bahkan tidak perlu berpikir untuk tahu siapa mereka, dia sangat akrab dengan teknik bela diri dari grup marsial terhormat. Lawan tidak berpikir bahwa Tang Tian akan bereaksi begitu cepat, dan bahkan tidak berpikir bahwa Tang Tian akan begitu mudah dalam melarikan diri. Mengejar. Seorang seniman bela diri yang memegang pedang berteriak, dan dengan seorang seniman bela diri yang lain, mereka melayang ke udara dan menembak ke arah atap toko. Mereka ingin menghentikan keluarnya Tang Tian. Artis bela diri tinju Dao lainnya berlari lurus melewati bagian depan toko. Tinju muncul di wajahnya. Artis bela diri pertama itu terkejut, tetapi dia segera menjadi gembira. Tang Tian tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia berteriak, dan menyambut tinju Tang Tian tanpa ragu, tinjunya keluar. Aura cahaya putih yang lebat menyelimuti seluruh lengannya, seolah-olah dia mengangkut api putih. Teknik bela diri martial group yang terkenal, Great Honorable Fist. Teknik kepalan ini diciptakan oleh senior dari grup martial terhormat, dan merupakan teknik bela diri yang memenuhi syarat untuk menjadi teknik bela diri yang unik. Semua seniman bela diri peringkat menengah di grup martial terhormat semuanya mempraktikkannya. Aura tinju yang tebal itu seperti ombak yang marah, tiba-tiba naik. Sebuah cahaya terang bersinar di mata Tang Tian, setengah jalan melalui tinjunya telah berubah menjadi cakar, percikan yang menyilaukan menyala tanpa tanda-tanda.
Ledakan hebat yang diantisipasi itu tidak terjadi, tinju Dao bela diri yang terhormat Martial Group hanya merasa seolah-olah tinjunya telah memasuki rawa, cakar lawan telah menempel di tinjunya. Taktik sticking Tang Tian yang baru tercerahkan. Aura cahaya di tangan seniman bela diri melepaskan niat membunuh yang padat, seperti puting beliung muncul dari gelombang, bergegas langsung ke wajah Tang Tian. Tang Tian tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tetapi sebaliknya kegembiraan, sukses. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan taktik mencuat dari energi spiral dalam pertempuran nyata. Jika situasinya buruk, dia tidak akan mengambil risiko apapun, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa peduli dengan hal lain. Dengan satu gerakan, Tang Tian menjadi lebih bersemangat, intuisinya menjadi semakin tajam, sebelum lawan bisa bereaksi, ia menyelinap ke pangkuan lawannya dengan menggunakan tinjunya sebagai titik tumpu. Energi True Power menembus di punggungnya, taktik penembakan tiba-tiba dilepaskan. Artis bela diri pertama itu hanya merasakan matanya dibutakan untuk sesaat, Tang Tian menyelinap ke dadanya seperti iblis, ia panik, dan tidak pada waktunya bereaksi, dadanya bergetar, ia telah kehilangan semua kendali kekuatan sejati. Bang-bang. Langit-langit tiba-tiba hancur, dari bagian-bagian yang rusak dan debu, dua sosok terbang turun dari langit. Gerakan Tang Tian sangat cepat, dia sudah menerapkan kekuatan ke pinggang dan tangan kiri lawan, dan seperti kincir angin, dia mengayunkan seniman bela diri tinju seperti kincir angin dan melemparkannya ke arah dua lainnya. Artis bela diri Fist Dao, True Power macet, dia tidak bisa bicara, dan hanya bisa menyaksikan dirinya terlempar ke arah teman-temannya, wajahnya dipenuhi syok. Hati-hati. Kedua pria yang belum mendarat mendengar suara siulan datang ke arah mereka, menjadi takut, dan seniman bela diri yang memegang pedang menghindar ke samping, sementara seniman bela diri yang memegang pisau bereaksi sedikit lebih lambat, meraung dan menggunakan pedangnya untuk menebas ke depan. Aura bila itu berwarna putih murni, mengiris benda yang terbang ke arahnya menjadi dua. Hanya pada saat itulah seniman bela diri pedang melihat dengan jelas, hatinya tersentak, saudara ketiga. Dalam keterkejutannya, dia tidak menyadari bahwa sesosok hantu telah tiba di sisinya, sebuah telapak tangan diam-diam mengiris padanya, tanpa aura apapun. Hati-hati. Artis bela diri pedang berteriak. Seniman bela diri pedang terbangun dari kebodohannya, pada saat genting itu ia mengungkapkan kelihayannya, sepenuhnya mengabaikan tebasan Tang Tian, sebagai gantinya pisau panjangnya menebas mundur. Tapi dia tidak menyangka bahwa serangan ke punggungnya tiba-tiba berubah menjadi cakar, dia hanya merasakan tenggorokannya menegang, dan kekuatan besar yang memancarkan ke depan, dan aura pedangnya menghilang. Tang Tian meminjam kekuatan untuk melompat, sementara aura bilah yang kehilangan kendali menyapu bagian bawahnya, dan mendarat ke dalam gedung. Aura dingin tiba-tiba muncul dari dalam debu. Itu adalah seniman bela diri pedang yang maju, tetapi Tang Tian sudah merasakannya datang, ia berjungkir balik di udara, melemparkan seniman bela diri pedang ke ujung pedang yang masuk. Seniman bela diri itu terkejut, tangannya gemetar, ujung pedang itu miring. Tang Tian sangat gembira, intuisinya jauh lebih tajam. Dia hanya merasa tubuhnya sangat patuh, semua gerakan sulit yang biasanya tidak bisa dia lakukan, saat ini mudah dicapai. Perasaan transformasi ini membuat ketagihan. Tubuh seniman bela diri pedang itu lemas dan mati rasa dari leher, benar-benar kehilangan kendali atas kekuatan sejati, semua keterampilan yang benar-benar bisa dilakukan tubuhnya, tidak bisa dilepaskan. Wajah seniman bela diri pedang itu sangat merah, dia hanya merasa malu, dia keliru membunuh temannya, dan masih harus menderita penghinaan lebih lanjut. Aura dingin melintas melewati matanya, dan dia tiba-tiba melepaskan pisau di tangannya. Bilah yang dia lepaskan tiba-tiba terbang di langit sebelum jatuh ke tanah, melepaskan aura cahaya yang menyilaukan. Pada saat yang sama, kedua telapak tangannya dengan kuat meraih lehernya sendiri dengan jari-jarinya yang seperti baja. Seniman bela diri menangis, tidak mundur. Perasaan bahaya di hatinya tiba-tiba berdering, tanpa berpikir, Tang Tian melepaskan kekuatan dari telapak tangannya. Kaca, seniman bela diri pedang tidak lagi bernafas padanya. Tapi aura cahaya yang mempesona yang dilepaskan oleh pedang telah menyelimuti seluruh ruangan. Perasaan yang sangat berbahaya, menyebabkan semua rambut di tubuh Tang Tian berdiri. Tidak baik. Dalam situasi hidup dan mati, potensi Tang Tian tiba-tiba pecah, di dalam cahaya perak yang mempesona, Wind Concealment Steps miliknya dilepaskan dengan berani. Bang! Sebuah kekuatan sekuat gunung menekannya dari punggungnya, Tang Tian merasa seolah-olah seekor sapi jantan mengamuk menabrak punggungnya, tenggorokannya tiba-tiba menjadi hangat dan manis, dan dia meludahkan mulut darah, seluruh tubuhnya bergerak maju dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Pergi dan mati. Suara marah terdengar, rambut seniman bela diri pedang itu berantakan, aura pedang padat mengalir dari bilah pedangnya, membungkus seluruh tubuhnya. Dengan suara melengking, keberadaan dan pedangnya telah menjadi satu, berubah menjadi cahaya bilah, ia menusukkan lurus ke arah Tang Tian. Tang Tian yang baru saja lolos dari bahaya merasakan bahaya yang akan datang sekali lagi. Pedang lawan menyebabkan Tang Tian merasa seolah-olah dia tidak bisa mengelak. Hati Tang Tian melonjak perasaan pemahaman, kilauan tertuju padanya. Dimanapun dia berlari, dia tidak akan bisa lepas dari pedang. Ayo datang. Ekspresi sengit muncul di wajah Tang Tian, sejak kapan, apakah anak muda yang seperti dewa takut bertemu kekuatan dengan kekuatan? 10 jari-jarinya seperti kait, percikan menyilaukan memuntahkan dari setiap satu dari mereka.
10 resimen cahaya yang menyerupai kunang-kunang perlahan terbang menuju aura pedang dingin. Kekuatan sejati dalam tubuh Tang Tian menjadi kosong, tubuhnya yang ada di udara kehilangan kekuatan, bebas jatuh ke bawah, tetapi hatinya sangat tenang. Apakah ini ketenangan sebelum mati? Dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat wajahnya, menatap dengan penuh perhatian pada 10 kunang-kunang yang cantik. Blossom, Raja Iblis Firefly. Pisau berkilauan menebas ke Raja Iblis Firefly pertama. Rotasi yang kuat dari kekuatan mendistorsi sosok bayangan pengguna pedang. Peragaan kekuatan yang tidak wajar ini mengejutkannya. Ledakan. Kekuatan ledakan yang membutakan menelan seniman bela diri pedang. Raja Iblis Firefly yang tersisa ditelan ke neraka besar. Bum bum bum. Inferno itu tumbuh secara eksponensial, memancarkan sinar menyilaukan seperti matahari. Tang Tian dengan tenang menatap Inferno saat dia turun secara bertahap. Pedang ki di neraka telah menghilang. Itu tidak mungkin untuk melawan ledakan dari 10 Raja Iblis Firefly. Ini adalah kemenangan. Dia sekarang berseri-seri dengan percaya diri. Tidak peduli apa, aku tidak akan menyerah. Sebagai seorang pemuda yang seperti dewa, bahaya yang berada di depan perjalanan tidak akan menghentikan aku. Aku sudah mempersiapkan diri. Kemenangan adalah suatu keharusan. Begitu dia mencapai tanah, dia melakukan jungkir balik dan mendarat dengan lembut ke jalan. Dia tahu bahwa seniman bela diri pedang telah menjadi abu di neraka. Sebuah pedang mendarat tidak jauh darinya. Dia kehabisan kekuatannya tetapi perlahan pulih dari pertarungan. Dia mulai berlari menuju Manor. Lingsu dan Kren pasti berada dalam bahaya segera. Tang Tian memotong kerumunan di jalanan. Tiba-tiba, Tang Tian berhenti di jalurnya. Papa. Tepuk tangan terdengar di jalan-jalan 200 meter darinya. Seorang wanita mengenakan jubah emas halus bertepuk tangan saat berjalan menuju tengah jalan. Seperti yang diharapkan dari orang yang melukai Ye Zhaoge. Selama ini aku tahu bahwa seniman bela diri peringkat perak itu tidak cocok dengan kamu. Tetapi aku harus melihatnya untuk mempercayainya. Petik 2. Murid Tang Tian menyusut. Aura yang kuat. Wanita itu seperti matahari yang membakar, memancarkan energi yang kuat di semua sisi. Yang menarik perhatian Tang Tian adalah jubahnya. Gelombang energi bisa terlihat beriak di permukaannya. Dia memiliki wajah oval tanpa cacat dengan seutas rambut panjang yang mengalir ke bahunya. Tidak ada ekspresi di matanya. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Nama aku Ji Xiaoya. Tang Tian menarik napas dalam-dalam, seorang seniman bela diri peringkat emas. Mata yang tajam kamu sampai di sana. Xiaoya selalu melihat Tuan Tang Tian sebagai pria yang berbakat. Aku ditugaskan oleh master cabang aku untuk menyampaikan pesan ini bahwa kesalahpahaman antara Tuan Tang Tian dan keluarga Ye dapat diselesaikan. Jika Tuan Tang Tian mau bergabung dengan cabang emas ke-13 kami, pemimpin cabang bersedia membantu kamu untuk menengahi kesalahpahaman antara kamu dan keluarga Ye. Petik 2. Kata Ji Xiaoya. Dia terdengar manis tetapi kamu bisa mendengar bujukan dalam nada suaranya. Tang Tian menggelengkan kepalanya, terima kasih atas kebaikan kamu, tapi aku tidak tertarik bergabung dengan grup bela diri terhormat. Pak, Tang Tian, mengapa kamu ingin membiarkan emosi kamu mempengaruhi keputusan objektif kamu? Tidak peduli apapun, hidup tetap berharga. Ji Xiaoya menjawab. Tang Tian menjilat bibirnya dan berkata, kamu benar, tapi aku selalu mengendalikan hidupku. Tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan aku. Petik 2. Ji Xiaoya menjawab, Tuan Tang Tian, kamu bersikap sangat egois di sini. Petik 2. Kamu harus mencobanya sebelum tahu. Tang Tian memuntahkan pernyataannya. Dia mengaktifkan langkah penyembunyian anginnya dan menyerbu ke arah Ji Xiaoya. Keberanian tanpa kecerdasan menghasilkan kebodohan. Ji Xiaoya mengangkat tangannya, dengan semua 5 jari mengarah ke Tang Tian. Tang Tian disiagakan oleh serangan yang akan datang. Tanpa ragu-ragu, dia meningkatkan intensitas langkah penyembunyian angin dan menghilang ke salah satu rumah toko yang berada di samping jalan untuk menghindari pelanggaran yang akan datang. Ledakan. Serangan pedang yang tak terhitung membanjiri jalan seperti banjir deras. Tang Tian menarik napas dingin, serangan pedang berkecepatan tinggi menghasilkan gelombang energi yang memotong punggungnya. Jadi inilah yang bisa dilakukan oleh artis bela diri emas. Dia tidak ragu meskipun dia sekarang dilanda bahaya. Dia tidak merasa takut. Sebaliknya, ia dirangsang oleh bahaya yang akan datang. Dia menekuk lutut dan mendorong dirinya ke arah dinding. Puff! Dinding hancur menjadi debu. Seperti kucing lincah, Tang Tian berlari ke toko lain tepat di sampingnya. Tang Tian menembus beberapa toko. Dia kemudian menerobos dinding. Ledakan. Serangan pedang menyelimuti toko tempat Tang Tian sebelumnya berada. Toko hancur seperti potongan kertas, menghilang menjadi potongan-potongan kecil puing. Tang Tian turun dengan kuat di kaki kirinya, mendorongnya tinggi-tinggi ke udara. Dalam beberapa detik, dia tiba-tiba muncul tepat di depan Ji Xiaoya. Mengepalkan jari-jarinya seperti kait, dia menyerbu ke arahnya. Ji Xiaoya terkejut. Serangan berturut-turut yang dia luncurkan keduanya dihindari oleh Tang Tian. Sudah lama sejak seseorang melakukan itu. Tang Tian tampaknya telah memprediksi serangannya dan bisa menghindarinya pada waktunya. Dia juga terkejut dengan kecepatan Tang Tian, yang sangat cepat. Itu adalah gerak kaki unik yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu menarik. Mata Ji Xiaoya mulai berkilau, dengan denyut energi yang keluar darinya. Dia menghadap ke arah serangan cakar Tang Tian yang mendekat. Ledakan. Sebuah telapak emas tiba-tiba muncul untuk memblokir Tang Skite Ghost Claw Tang.
Ji Xiaoya mundur 2 langkah cepat. Tang Tian bisa merasakan bahwa serangan cakarnya tampaknya telah menghadapi dinding baja seperti pertahanan. Dia merasakan sakit di 5 jari dari impak itu. Dia kemudian merasakan aura kekuatan yang berdenyut sepanjang dirinya. Tang Tian dengan cepat mundur, menabrak salah satu toko di sepanjang jalan. Ji Xiaoya mengangkat telapak tangan kanannya dan menyerbu Tang Tian yang mundur. Ribuan serangan pedang muncul dari dalam telapak tangannya. Bang bang bang. Bila-bila itu tumpah seperti banjir yang deras, menyelubungi toko dan menghancurkan tempat usaha. Ji Xiaoya terkejut dengan kekuatan Tang Tian. Untuk memiliki intuisi yang kuat adalah hal yang normal, banyak seniman bela diri yang secara alami memiliki bakat intuisi, dan dia telah bertemu dengan seniman bela diri seperti itu sebelumnya. Itu karena kombinasi dari intuisi pertempurannya, teknik bela diri yang kuat dan ditambah dengan gerak kaki yang unik dan keterampilan cakar yang unik yang membuat Tang Tian begitu mengesankan. Ji Xiaoya, yang juga berlatih teknik bela diri yang unik, dapat dengan cepat menguraikan kemampuan Tang Tian. Serangannya sebelumnya sekali lagi merindukannya. Ji Xiaoya mengamati jalan. Seluruh gang sudah kosong. Puff. Ji Xiaoya bisa mendengar suara samar dari sudut. Tanpa ragu, dia menembakkan serangannya ke arah sumber suara. Ledakan. Serangan pedang deras itu menghancurkan barisan dinding lainnya. Salah. Ji Xiaoya sekarang disiagakan. Dia menarik tangannya yang terangkat saat dia bersiap untuk serangan mendadak. Boom, tiba-tiba, ribuan serangan pedang dilepaskan dari tubuhnya dan dilepaskan ke segala arah. Membunuh. Sebuah ledakan menggelegar bergema dari belakangnya. Ji Xiaoya terkejut. Bagaimana dia bisa muncul di belakangnya? Tang Tian kemudian melepaskan serangannya dari 5 jari-jarinya, menimbulkan langsung pada pembentukan lingkaran serangan pedang yang mengelilingi Ji Xiaoya. Energi spiral yang dipancarkan dari ujung jari-jari Tang Tian seperti jarum, menembus pembentukan lingkaran serangan pedang. Ji Xiaoya entah bagaimana bisa merasakan serangan yang akan datang dari belakang. Dia memusatkan puluhan serangan pisau tepat di belakangnya untuk menciptakan perisai pelindung terhadap Tang Skite Ghost Claw dari Tang Tian. Perisai pelindung yang digunakan Ji Xiaoya menghilang menjadi seberkas cahaya. Dia kemudian menghilang dari pandangan Tang Tian. Saat berikutnya, dia muncul beberapa meter dari Tang Tian untuk menghindari serangan cakar. Dia meraih bagian belakang kepalanya dan bisa merasakan bagian rambutnya yang terpotong akibat serangan cakar Tang Tian. Sudah lama sejak dia mengalami serangan seperti itu padanya. Keluarga Ye telah meremehkan kemampuanmu yang sebenarnya. Ji Xiaoya berbicara ketika dia melayang di udara, tepat di depan Tang Tian, setelah berlatih 2 teknik bela diri yang unik dan memiliki intuisi pertempuran binatang, kamu sekarang dapat dianggap sebagai artis bela diri peringkat emas. Tang Tian menghela nafas. Serangan berturut-turut yang dilepaskannya dengan kekuatan maksimum hanya berhasil memotong beberapa helai rambut dari musuhnya. Kekuatan wanita ini pasti melampaui kekuatan Ye Zhaoge. Apakah ini artis marsial berperingkat emas? Istilah lain untuk Golden Martial Artist adalah Golden 3000. 3.000 seniman bela diri peringkat teratas di Heaven Road List dianggap sebagai Golden Martial Artist. Oleh karena itu, mereka yang berada dalam 3.000 ini dianggap sebagai ambang emas. Tang Tian kaget dengan kemampuan Golden Martial Artist. Para pejuang yang dulunya dianggap di luar jangkauan sekarang adalah lawan langsung Tang Tian. Setelah sekian lama, dia secara tidak sadar mencapai tujuannya. Bu, apakah kamu melihat ini? Qian Hui, bisakah kamu melihat ini? Ghost Claw, apakah kamu melihat ini? Aku, Tang Tian, akan menantang artis bela diri berperingkat emas. Hati Tang Tian dipenuhi dengan gairah. Tapi, kamu hanya memenuhi persyaratan paling dasar saja. Bahkan di antara teknik bela diri yang unik, ada kekuatan dan kekuatan yang berbeda untuk mereka. Ji Xiaoya berseru, sekarang, aku akan menunjukkan kepada kamu, teknik bela diri yang benar-benar unik. Pernyataan dingin darinya berdering jauh di dalam Tang Tian. Tang Tian acuh tak acuh. Hatinya dipenuhi dengan kepuasan dari prestasinya. Hei, kalian lihat ini. Apakah kamu semua melihat ini? Tang Tian sekarang terbakar amarah. Matanya memerah, seperti binatang vampir. Menatap Ji Xiaoya yang masih mengambang di udara, dia tersenyum lembut. Ji Xiaoya melihat tatapan mematikan dari Tang Tian. Dia merasa cemas setelah menatapnya. Mata Tang Tian tidak ada rasa takut. Itu dipenuhi dengan motivasi untuk bertarung. Seolah-olah mereka memiliki pembalasan yang tidak terselesaikan yang telah menelan Tang Tian. Dia tidak bisa mengerti mengapa Tang Tian tidak merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Tidakkah dia tahu bahwa kekuatannya tidak sekuat kekuatannya? Tiba-tiba, Ji Xiaoya berpikir untuk dirinya sendiri. Mungkinkah pria di sini benar-benar berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk mengalahkannya? Jika itu masalahnya, itu akan menggelikan. Ji Xiaoya mengingat kembali ketenangannya. Kekuatan yang berada di dalam dirinya sekarang diaktifkan, memancar melalui jubah emasnya melalui riak pulsa. Cahaya terang terpancar dari permukaan jubah. Kecepatan cahaya yang berdenyut cepat ketika berkumpul di telapak tangannya. Meskipun telah merasakan bahaya yang ditimbulkan oleh Ji Xiaoya, Tang Tian acuh tak acuh. Setelah aku mengalahkannya, aku akan menjadi artis bela diri peringkat emas. Artis marsial berperingkat emas. Tujuan yang dulu jauh dan ambisius yang dia miliki sekarang ada dalam genggamannya. Sumpah yang dia buat ketika dia masih remaja sekarang memicu keberanian dan tekadnya untuk mengalahkannya. Rasa percaya diri dan harga diri yang dalam terbangun di dalam dirinya. Persis seperti sumpah yang kubuat,
akhirnya aku ada di sini. Aku telah berjuang keras untuk mencapai tempat aku hari ini. Aku tidak takut. Aku tidak pernah berpikir untuk menyerah. Kesuksesan adalah satu-satunya pilihan. Di sini hari ini. Setelah aku mengalahkanmu, aku akan menjadi artis marsial berperingkat emas. Niat bertarung dalam Tang Tian tiba-tiba meledak menjadi api yang bersemangat. Tubuh Tang Tian tiba-tiba menghilang ke udara. Bilah cahaya yang dipegang oleh Ji Xiaoya nyaris tidak membeku menjadi setengah. Pupil matanya menyusut, cepat. Tiba-tiba, sesosok bayangan muncul di sisi kirinya. Suar terang dari sisi kirinya yang rendah membutakan pandangannya. Itu adalah serangan cakar. Dia menggunakan telapak tangan kirinya untuk bertahan melawan serangan itu. Kekuatan itu menyebabkan seluruh bahu kirinya merasa mati rasa karena mempertahankannya. Serangan fisik yang keras yang jaraknya dekat adalah kelemahannya. Serangan itu mendorongnya mundur beberapa meter. Tapi, Ji Xiaoya adalah artis marsial berperingkat emas. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran. Ketika pertahanan telapak tangannya melawan serangan cakar, dia berhasil menyebarkan kekuatan darinya meskipun dia rentan terhadap serangan seperti itu. Dia berhasil menghindari serangan itu. Seolah Tang Tian meramalkan gerakannya saat dia menghilang sekali lagi untuk meluncurkan pelanggaran lain. Tiba-tiba, dia bisa mendengar angin sepoi-sepoi bertiup dari belakang. Ji Xiaoya tidak lengah. Dia membuat light blade-nya berubah menjadi pelindung belakang. Beberapa saat kemudian, dia bisa merasakan kekuatan yang kuat berdampak padanya dari belakang. Terdengar ledakan keras saat bunga api beterbangan. Kekuatan mendorongnya 7 meter ke depan. Sementara masih berusaha mendapatkan kembali keseimbangannya, suara mendesis bisa terdengar dari atas kepalanya. Ji Xiaoya mengulurkan tangan kirinya untuk mempertahankan serangan udara. Bang! Sebuah kekuatan yang lebih kuat dari dua serangan sebelumnya menghantamnya. Lengannya menjadi lemah saat serangan itu memaksa lututnya ke tanah. Dia mendarat dengan keras di lantai. Puff! Debu dan pasir melanda medan perang. Peragaan kekuatan yang menakutkan seperti itu membuatnya semakin waspada karena serangan yang akan datang dari pihak manapun. Kemarahan dalam dirinya sudah mencapai puncaknya. Dia tidak percaya dia ditembaki oleh orang yang lemah. Sudah terlalu lama sejak dia mengalami situasi yang begitu sulit. Seniman bela diri berperingkat emas di grup bela diri terhormat semuanya dihormati. Cabang emas ke-13 di dalamnya adalah kekuatan inti mereka. Masing-masing cabang dipenuhi dengan banyak seniman bela diri yang hebat. Kekuatan artis bela diri peringkat emas jauh lebih besar daripada tetua manapun. Para pejuang ini dianggap baik dan dipandang sebagai pejuang yang kuat. Ji Xiaoya, seniman bela diri berperingkat emas sendiri, sekarang dipaksa ke sudut oleh Tang Tian rendahan. Kesombongan awalnya telah dihancurkan oleh kekuatan Tang Tian yang tak terduga, meskipun dia hanya menggunakan beberapa gerakan serupa secara terus-menerus. Dia ingat bahwa tugas tetua untuknya dengan ramah mengundang Tang Tian ke klan mereka. Sekarang, satu-satunya pikiran dalam benaknya adalah membunuh Tang Tian untuk membalas harga dirinya yang compang camping. Blade cahaya sekarang telah berubah menjadi keseluruhan di telapak tangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup dari sisi kanannya. Kemudian, kilatan cahaya terang membutakannya. Dia mengayunkan pedangnya ke arah itu, dalam serangan sekaligus pertahanan. Peng! Suara gemerincing logam yang berbenturan menusuk menembus udara. Sinar bunga api beterbangan di udara. Saat dia mengayunkan pedangnya, sebuah rumah kecil yang tidak jauh diiris menjadi dua oleh kekuatan serangan. Hancur! Dari bawah Ji Xiaoya, radius 300 meter distrik melingkar kota hancur total. Seluruh area diliputi asap debu dan puing-puing. Kekuatan teknik pedang mengejutkan penonton yang melihat pertarungan. Yang mengejutkan adalah bahwa daerah ini adalah distrik bisnis dan toko-toko komersial terkonsentrasi di sekitar wilayah ini. Untuk mencegah pencurian, toko-toko ini diperkuat dengan material yang kuat. Seniman bela diri biasa tidak akan memiliki kekuatan untuk dapat meninggalkan penyok di dinding ini. Tapi, hanya dengan ayunan pedangnya, rumah-rumah toko ini menjadi hancur berantakan. Para penonton itu segera bergegas demi keselamatan. Awalnya, mereka berpikir bahwa jarak mereka cukup aman untuk melihat pertempuran, tetapi setelah menyaksikan kekuatan teknik pedang Ji Xiaoya, mereka semua sekarang takut bahwa mereka akan terjebak dalam barisan api. Namun, tidak semua penonton takut. Dua pria yang tampak galak dan penuh teka-teki bisa terlihat sedang mengobrol di latar belakang. Pria botak itu tertawa, serangan Ji Xiaoya, yang dikenal sebagai Rai Shark Sword, adalah teknik bela diri yang unik dan kuat. Itu lebih baik dari Fire Skite Ghost Claw Tang Tian. Dia saat ini mengenakan Volans Sphinx Armor, yang berasal dari konstelasi Volans. Aku mendengar bahwa dia menggunakan roh bela dirinya untuk memperbaiki dan menambah kekuatan baju besi ini selama lebih dari 10 tahun, tanpa pernah mengubahnya. Mungkin sekarang, dibandingkan dengan Volans Constellation Saint Tracer, setara. Itu hanya sedikit di belakang armor peringkat emas. Pria kurus itu menjawab dengan nada dingin, aku mendengar bahwa dia adalah seorang prajurit yang berbakat dengan ketabahan yang kuat dan juga sangat berpengetahuan. Meskipun Volans Sphinx Armor berada di peringkat rendah, tetapi ia mampu menambah teknik bela diri uniknya yang unik hingga kekuatan penuhnya. Jika Volans Constellation tahu tentang ini, mereka akan melemparkan diri ke Leo Constellation. Petik 2. Haha, itu benar. Pria botak itu menjawab sambil tertawa, jika Ji Xiaoya benar-benar dapat memperbaiki dan meningkatkan Volans Sphinx Armor menjadi senjata peringkat emas, grup marsial terhormat pasti ingin menaklukkan konstelasi Volans untuk dirinya sendiri, membuat baju besi sebagai Saint Tracer of the Volans Constellation. Petik 2.
Lelaki kurus itu menjawab, mereka tidak akan berani melakukannya karena itu akan membuat kelompok itu musuh bagi semua rasi bintang lainnya di Heaven's Road. Agar kelompok bela diri yang terhormat menjadi sebesar sekarang ini, mirip dengan kita Onyx Soul, karena ia tidak mencoba mengklaim sebagai penguasa alam semesta. Jika mereka melanggar aturan ini, kelompok itu pasti akan menghadapi murka konstelasi lain. Petik 2. Kamu benar tentang itu. Pria botak itu mengangguk. Aku terkejut dengan potensi Tang Tian. Bahkan di hadapan Ji Xiaoya, dia belum jatuh pada serangan apapun darinya. Banyak orang telah mencoba menguasai teknik bela diri yang unik, Wind Concealment Steps. Tetapi hanya sedikit yang berhasil. Namun, Tang Tian bisa menguasainya dalam waktu yang singkat. Bahkan Fire Skite Ghost Claw-nya telah dikuasai olehnya menjadi teknik bela diri yang unik. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana pikirannya bekerja dalam menyerap dan menguasai semua teknik ini dengan sangat cepat. Petik 2. Pria kurus itu tak bisa berkata-kata. Dia juga terkejut dengan kehebatan Tang Tian. Kren dan Ling Su terengah-engah, tetapi tak satu pun dari mereka berani mengambil mata mereka dari pertempuran. Tetesan keringat mengalir di pipi mereka. Mereka bahkan tidak berani berkedip. Di depan mereka, seorang seniman bela diri yang tinggi dan kokoh muncul. Dia adalah sosok yang menjulang tinggi dan agung. Lu Hai, milik cabang emas ke-13 dari grup marsial terhormat. Suaranya yang teredam sepertinya menarik ketakutan dari musuh-musuhnya. Pada ketinggian 4 meter dan dengan tubuh besar, dia tampak seperti raksasa dari zaman kuno. Tubuh bagian atasnya terbuka, memperlihatkan potongan-potongan otot pahat yang saling melipat seperti gelombang. Bahunya, yang lebih lebar dari paha atasnya, ditutupi tato iblis emas. Dia memiliki tampilan yang keras. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah bergetar. Entah kamu menyerah atau mati. Suara yang dalam semakin dekat. Ling Su tiba-tiba berdiri dan mematahkan lehernya. Dia kemudian berkata, "Hei, Little Kren, pergi ke belakang." Kren berdiri ketika dia menyeka keringat di dahinya. Dia perlahan-lahan mengeluarkan sebotol air dan kemudian berseru, "Aku perlu lebih sering menghidrasi diriku. Aku terlalu banyak berkeringat." Petik 2. Ling Su tidak senang, "Hei, Banci, pastikan kamu tidak ikut campur ketika aku membunuh orang bodoh ini dengan satu pukulan." Kren mengingatkan dengan sopan, "Sebagai saksi, aku juga memiliki andil dalam hal ini. Memiliki semuanya untuk diri sendiri bukan cara yang sangat baik untuk memperlakukan teman." Petik 2. Ah! Tawa lembut keluar dari mulut Ling Su. Wajah heroik dan bakat oranye di dalam pupilnya telah lama menghilang, sekarang telah berubah menjadi lautan api. Seniman bela diri berperingkat emas. Dia menjilat bibirnya dengan lidah merahnya sementara dia memalingkan matanya dari sisi ke sisi saat dia menatap mangsa berikutnya, bersiap untuk menerkam kapan saja. Tombak perak muncul di tangannya saat dia perlahan-lahan mengelusnya seperti binatang buas menggosok gigi tajamnya saat melihat mangsa. Di bawahnya, Flamingo sangat diam. Sekarang sudah siap. Kren perlahan menelan airnya. Dia menutup matanya sebentar sambil menikmati kesegaran minumannya. Jubah pertempuran hitamnya berdesir di tiup angin. Tiba-tiba, senyum hangatnya kini berubah menjadi kerutan lembut. Wajah tampan Kren yang bisa membuat banyak wanita memerah, sebenarnya memiliki aura tajam yang aneh. Dia berdiri diam. Sosoknya yang kurus, dengan senyum tak terduga di wajahnya, perlahan menjadi acuh tak acuh. Apa? Lu Hai berhenti di jalurnya. Matanya yang biasanya setengah tertutup sekarang terbuka lebar. Ini menarik. Namun, bagi artis bela diri berperingkat Golden, teknik seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan yang akan memicu perhatiannya. Membunuh. Ling Su mengeluarkan teriakan perang saat dia melepaskan flamingonya, yang menyeret ekornya yang berapi-api panjang seperti nyala api. Bidang visi Ling Su mulai menjadi kabur ketika hembusan yang diciptakan oleh flamingo membuatnya sulit untuk dilihat. Rasanya seperti dia dilalap nyala api ketika panas dari aura flamingo terpancar melintasi dataran. Sosok dalam bidang penglihatannya tumbuh lebih besar dan lebih jelas saat mendekati dari kejauhan. Artis marsial berperingkat emas. Itu adalah artis marsial peringkat emas yang sebenarnya. Ling Su menatap tajam dan ganas. Dia berbaring rendah dan memegang tombak peraknya secara horizontal. Jari-jarinya memegang tombak perlahan-lahan melonggarkan cengkeraman mereka. Lu Hai terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan kavaleri yang mengendarai binatang mekanis. Sangat jarang melihat kavaleri dalam bentuk binatang mekanis dalam pertempuran standar tinggi. Biasanya, binatang roh bintang digunakan sebagai gantinya. Binatang mekanik sangat cepat dan memiliki daya pengisian yang kuat, yang mengejutkan Lu Hai. Aura kavaleri dan penunggangnya tampaknya telah menyatu secara kohesif. Kekuatannya luar biasa. Lu Hai kecewa. Jika orang seperti itu bergabung dengan cabang emas mereka, dia bisa dilatih untuk menjadi artis bela diri peringkat emas. Tidak heran jika kepala cabang berulang kali ingin merekrutnya. Namun, tidak mudah untuk menangani dua orang ini. Lu Hai tidak terkejut. Orang-orang jenius seringkali merasa agak angkuh. Tapi itu sesuatu yang dia nikmati. Dia tiba-tiba mengambil posisi bertarung dan mengangkat tangannya ke tingkat bahu. Kemudian, tato emas yang diukir di lengannya menjadi hidup. Lengan kanannya yang sudah besar bertambah besar. Sekarang, itu sebesar dadanya. Dia mengeluarkan ledakan keras saat dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Dia memfokuskan pandangannya pada Ling Su yang akan datang. Ling Su melepaskan tombaknya seperti naga yang menunggu untuk menyerang. Kekuatan Ling Su dan Flamingo terkonsentrasi di tombak. Aura kuat yang berada di ujung tombak mengejutkan Lu Hai.
Waktu yang bagus. Energi dalam mata Lu Hai telah meningkat secara dramatis. Dia kemudian melepaskan pukulan kanannya yang dibebankan. Tiba-tiba, dia mengalihkan pandangannya. Sosok kabur dan kurus tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Itu disertai dengan gambar pedang yang bergoyang di kejauhan seperti angin. Lu Hai tahu bahwa dia dalam bahaya. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan berteriak. Telapak tangannya, seperti daun palem, bertindak untuk melindungi dari serangan teratas. Ding! Ujung pedang berwarna putih tajam gagal menembus telapak tangan Lu Hai. Tetapi pedang baja yang dia gunakan tidak berhasil menangani kekuatan dari serangan itu, menyebabkannya hancur berkeping-keping. Kren bertindak cepat saat dia melepaskan gagang pedang sambil menggunakan telapak tangannya untuk mendorong pecahan pedang yang rusak ke arah musuhnya. Pecahan-pecahan itu melesat di udara, meluncur ke arah Lu Hai. Ding ding ding. Bunga api berterbangan di mana-mana. Telapak tangan Lu Hai bertindak seperti perisai tembaga karena menangkis serangan. Tombak perak Lingsu tiba-tiba muncul dan menyerang ke arah Lu Hai. Serangan menakutkan dari Lingsu, diisi dengan semangat dan keinginan pertempuran, berhasil mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal kekuatan yang dilepaskan. Sebuah ledakan meletus saat tombak Lingsu dan teknik tinju Lu Hai yang bertabrakan. Bang! Tombak menusuk ke perisai baja. Sebuah kekuatan ganas berdesir melalui tombak. Lingsu tidak punya waktu untuk bereaksi karena ia didorong mundur dari dampak. Dia dibiarkan linglung dari tabrakan. Lu Hai acuh tak acuh. Sebaliknya, dia sekarang terlihat jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Kepalanya mulai berdarah saat tombak itu berhasil memotong kulitnya. Lingsu dan Flamingo terjatuh ke lantai. Dampaknya membangunkan Lingsu dari linglung. Dia tersenyum sinis. Dia menyadari betapa bodohnya dia. Ujung tombaknya memiliki setetes cairan perak terkoagulasi yang berasal dari tubuhnya. Cairan itu sangat merusak. Sampai sekarang, Lingsu belum menemukan cara untuk mempertahankannya. Sekarang, dia memiliki sekitar 5 tetes cairan perak yang berada di dalam tubuhnya. Dia masih belum mengerti sifat sebenarnya dari cairan perak ini. Namun, pada setiap interval, cairan ini akan membeku dengan sendirinya. Setelah mencapai maksimum, cairan akan berhenti mengerucut. Cairan perak sudah mulai terkikis ke dalam daging dan otot-ototnya. Lu Hai berteriak, "Gunung!" Suara keras bergema dari lengannya. Tato emas yang terukir di sana mulai hidup. Lengannya mulai dilapisi dengan bahan-bahan seperti batu, menciptakan tantangan padat saat menutupi tinjunya. Nantian sisi air Suzi San San Zuo Susu, San An Zong Kuan Tao. Jingguang Minggu Hui Cuilian Ta, Pinzi de Pinzi, Yijing Dadao Zun Huang Jin Jie. Itu adalah mensas Heavy Gloves, berasal dari konstelasi Mensa Sky Selatan. Setelah disempurnakan oleh grup marsial terhormat selama lebih dari 12 tahun, kualitasnya telah mencapai peringkat emas. Merasakan angin sepoi-sepoi dari atas, Lu Hai melepaskan telapak tangan kirinya ke atas. Kren bisa merasakan kekuatan besar datang ke arahnya. Dia tidak punya cukup waktu untuk menghindarinya karena dia diterbangkan ke udara seperti panah, mendorongnya mundur lebih dari 30 meter. Sungguh kekuatan yang kuat. Kren tidak terpengaruh oleh kekuatan luar biasa. Dia menggenggam pedang dereknya dengan erat. Dia bisa merasakan energi berdesir di telapak tangannya. Pedang baja barusan tidak mampu menangani kekuatan dari serangan pedangnya. Sebelum pedang itu berhasil mengenai Lu Hai, pedang itu sudah pecah di bawah tekanan pasukan. Lingsu berdiri kembali dan pergi ke flamingonya. Dia memuntahkan kotoran yang masuk ke mulutnya setelah jatuh. Dia tidak takut. Bahkan, dia lebih bertekad dari sebelumnya. Tidak heran dia adalah artis bela diri berperingkat emas. Dia kembali ke postur pertarungannya untuk bersiap menghadapi serangan selanjutnya. Andre melirik Yuan Ji yang berada dalam pertempuran sengit dari jauh. Dia mengingat kembali perhatiannya dan pandangannya berbalik ke arah wanita yang ada di depannya. Dia tersenyum, "Aku tidak berharap kamu mengirimkan 3 seniman bela diri peringkat emas, sepertinya tekanan yang kami berikan padamu masih belum cukup." Petik 2. Wanita itu tinggi dan kakinya terbungkus erat dengan jeans kulit hitam. Pakaiannya ditutupi bintik emas, dengan pola-pola seperti jerapah. Kebanyakan orang akan berpikir bahwa ini hanya pakaian biasa. Tetapi Andre tahu itu adalah sesuatu yang jauh lebih istimewa. Itu adalah Panther Stripe, harta karun perak dari konstelasi Camelopardalis yang tinggal di 19 benua Sky Utara. Bintik-bintik emas menunjukkan bahwa itu telah disempurnakan sebelumnya. Secara bertahap berubah menjadi harta emas. Wanita itu menjawab, "Yang mulia, aku Jimeiyu dari cabang emas ke-7 yang terhormat Martial Group." Yang mulia salah menebak. Tidak hanya ada 3 seniman bela diri dengan peringkat emas, tetapi 5 dari mereka. Petik 2. 5. Andre tercengang oleh banyaknya orang, senang memikirkannya. Tang Tian dan ketiga temannya adalah target utama kamu. Tetapi berdasarkan kekuatan mereka, 2 seniman bela diri peringkat emas harus cukup untuk menjatuhkan mereka. Yuan Ji adalah 1 lagi, dan 2 sisanya harus disiapkan untukku dengan benar. Petik 2. Kamu benar, Yang Mulia. Jika Yang Mulia dikalahkan di sini, itu akan menjadi kemenangan besar bagi kami juga. Jimeiyu menjawab dengan senyumnya, penampilannya jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan Angelina, sosok jamnya yang kurus memancarkan pesona. Andre berbicara dengan tenang, "Siapa orang itu? Tidak ada gunanya bersembunyi di sana." Petik 2. Karena Yang Mulia telah memanggil, akan sangat kasar jika aku tidak muncul. Suara rendah bergema dari punggung Andre. Sosok hitam muncul seperti kabut tebal.
Dia terbungkus jubah hitam, dengan bahunya dipenuhi gagak yang berdiri berjaga-jaga. Gagak sepenuhnya hitam kecuali mata mereka, yang memiliki bintik-bintik emas. Jadi, kamu memiliki harta Corvus Constellation, The Nine Corvus Cape. Andre mengangguk, tidak heran korelasi Corvus telah lama ketinggalan. Kaulah yang berada dalam bayang-bayang menguras kekuatan bintang rasi bintang. Petik 2. Kamu memiliki keterampilan analitik yang hebat, yang mulia. Aku tidak berharap kamu mengenali harta karun yang telah diabaikan selama beberapa waktu. Si Han menjawab. TN, Si Han adalah pembunuh Tang Tian ketika bertemu di Corvus Constellation. Grup Nobelmu benar-benar telah menanamkan banyak modal untuk mengirim 5 seniman bela diri peringkat emas. Andre tertawa, namun, mengapa kalian berpikir bahwa aku akan mengabaikan hidupku begitu mudah? Ini adalah gaya dari grup marsial terhormat. Mereka selalu berpikir bahwa orang lain tidak sepintar mereka. Pernyataan kurang ajar terdengar. Seorang pria berambut merah berjalan keluar sambil tertawa. Si Han dan Ji Mei Yu terkejut. Mereka tidak menyadari ada seseorang yang bersembunyi di belakang mereka dalam bayang-bayang. Qianxin ada di sini untuk memberi hormat kepada Yang Mulia. Pria berambut merah mengarahkan sapaannya ke Angelina. Jiwa Onyx, seru Ji Mei Yu. Haha, aku sudah dikenali. Itu menakutkan, Qianxin menjawab, jika grup bela diri yang terhormat kehilangan 5 seniman bela diri peringkat emas sekaligus, itu akan menyebalkan bukan? Tidak, aku seharusnya tidak meremehkan kelompok bela diri terhormat seperti itu. Memiliki begitu banyak sumber daya di tangan, hanya 5 seniman bela diri peringkat emas seharusnya bukan apa-apa bagi mereka. Hahaha. Qianxin tertawa histeris di aula. Sosok gelap tiba-tiba turun dari atas aula. Dia adalah seorang pria bertopeng yang terlihat mirip dengan kelelawar dan mengenakan jubah hitam. Si Han menyatakan, ini asasin kelelawar. Asasin kelelawar bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Andre, Qianxin, dan asasin kelelawar mengelilingi kedua pria itu dalam formasi segitiga. Hanya dalam sekejap mata, keadaannya telah berubah secara drastis. Angelina menyaksikan dengan linglung. Tang Tian dan Ji Xiaoya masih berjuang, mengurangi seluruh jalan menjadi puing-puing kacau. Setiap kali Ji Xiaoya memegang light blade-nya, dia akan membuat gelombang serangan blade yang bisa mencapai ratusan meter. Namun, Tang Tian, yang masih terobsesi dengan membunuh artis bela diri peringkat emas, seperti binatang buas yang memiliki naluri pembunuh bawaan. Gerakannya jauh lebih cepat daripada kecepatan berpikirnya, membuatnya jauh lebih mematikan. Rai Shark Sword, peringkat 17.355 di Dewan Keterampilan Unik. Fire Skite Ghost Claw Tang Tian berada di peringkat 19.921 sedangkan Wind Concealment Steps berada di peringkat 19.832. Immortal Martial memiliki sistem peringkat khusus untuk keterampilan unik. Ini memiliki peringkat dari 1 hingga 10 bintang. Setiap bintang memiliki sekitar 2.000 keterampilan unik yang berbeda. The Rai Shark Sword berada di 2 bintang. Dibandingkan dengan kedua keterampilan Tang Tian, itu lebih tinggi dari mereka dengan 1 peringkat. Tetapi ketika datang ke pertempuran, peringkat tidak menjamin keunggulannya atas keterampilan unik peringkat rendah lainnya. Teknik tubuh ringan Ji Xiaoya hampir setara dengan Tang Tian. Tapi armor sirip terbangnya tidak bisa hanya menambah kekuatan pedang Hyurainya, tetapi juga membuat gerakannya lebih gesit. Dengan bantuan armor sirip terbang, teknik tubuh ringan Ji Xiaoya sangat ditingkatkan. Pedang Hyurai memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi dari Fire Skite Ghost Claw. Tang Tian mencoba menyerang langsung dengan tekniknya melawan Ji Xiaoya, tetapi dikalahkan oleh kecakapan semata-mata Rai Shark Sword. Perbedaan antara bintang 1 dan bintang 2 jauh lebih besar dari yang diperkirakan Tang Tian. Tapi Tang Tian tidak berkecil hati. Keahlian analitisnya yang luar biasa memungkinkannya untuk berhasil menghindari semua serangan Ji Xiaoya. Tang Tian yang termotivasi dengan cermat menganalisis gerakan pertempuran selama setiap putaran pertempuran dengan Ji Xiaoya. Dia belum menemukan kelemahan Ji Xiaoya. Rai Shark Sword benar-benar kuat, tetapi Ji Xiaoya hanya tahu cara melepaskan kekuatan pedang dan gagal memahami gerakan halus pedang yang bisa membuatnya menambah kekuatan senjata secara keseluruhan. Dibandingkan dengan Kren dan Ye Zhaoge, gerakan pedang Ji Xiaoya berada di bawah standar mereka. Tang Tian dengan cepat mencoba mengendalikan pertempuran untuk keuntungannya sambil buru-buru menghindari setiap serangan pedang Ji Xiaoya, karena ketidakmampuannya untuk memegang gerakan pedang dengan benar. Awalnya, sepertinya Tang Tian kalah karena dia terus-menerus menghindari serangan gencar dari Ji Xiaoya. Pada kenyataannya, Tang Tian sedang menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balasan terhadapnya. Tang Tian mengendalikan tempo sekarang. Pria botak yang berada di dalam bayang-bayang terkejut pada pertempuran. Kekuatan Tang Tian jauh lebih lemah daripada Ji Xiaoya, tetapi pertempuran itu dikendalikan dengan sempurna oleh Tang Tian. Tang Tian menggunakan kemampuannya untuk menghindari serangan sebagai cara untuk mengendalikan gerakan ofensif Ji Xiaoya. Pria kurus itu mengangguk, ya, dia sedang mencoba untuk menghabiskan semua kekuatan Ji Xiaoya. Sepertinya Ji Xiaoya mungkin menyadari taktik Tang Tian terhadapnya. Petik 2. Kedua orang itu berhenti berbicara ketika mereka memusatkan perhatian pada pertempuran intens yang sedang berlangsung. Ji Xiaoya memang memperhatikan taktik Tang Tian terhadapnya. Dia merasakan energinya perlahan digunakan. Keuntungan Tang Tian adalah ketangkasannya karena Rai Shark Sword milik Ji Xiaoya bahkan tidak berhasil menyentuh pakaiannya. Jika ini terus berlanjut, dia bisa dikalahkan. Saat dia perlahan menyerap kemungkinan kekalahan, dia bingung. Kata kekalahan adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.
Apa yang terjadi, bagaimana dia bisa membiarkan pertempuran berkembang menjadi kondisi seperti itu? Dia jelas jauh lebih kuat daripada Tang Tian. Pertempuran ini seharusnya sudah dimenangkan olehnya. Ji Xiaoya menghela nafas panjang. Dia sadar kembali dan mengarahkan perhatiannya ke pertempuran. Berdasarkan pengalaman bertarungnya, dia tahu bahwa mentalnya sudah terganggu, dan ini adalah tanda bahaya yang jelas. Mari akhiri ini sekarang juga. Ji Xiaoya tiba-tiba berhenti dan menatap Tang Tian yang berada di kejauhan. Dia mengangkat tangannya yang memegang kerai Shark Sword. Armor sirip terbang tiba-tiba mulai memancarkan sinar lampu yang menusuk. Bang! Armor sirip terbang hancur dan berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing seukuran kuku, mereka mulai berputar di sekitar Ji Xiaoya. Karena dia sangat pandai dalam menghindar, maka aku akan membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Ji Xiaoya, yang mengangkat light blade-nya, tiba-tiba membawanya ke bawah dan menancapkan senjata itu ke tanah. Waktunya untuk mengubahmu menjadi pecahan. Teknik Whirlpool Hiu. Petik 2. Suara Ji Xiaoya yang dingin bisa terdengar di seluruh kota Andromeda. Bilah cahaya perlahan-lahan pindah ke tanah sampai menghilang. Ji Xiaoya sekarang dengan tangan kosong. Dengan Ji Xiaoya sebagai pusat gravitasi, lingkaran cahaya terang sekitar 2000 meter tiba-tiba muncul di tanah. Miliaran bunga api, masing-masing seukuran kuku, meledak dari tanah dan mulai berputar-putar dengan panik di sekitar medan perang. Tang Tian sekarang turun ke situasi yang berbahaya.